Tanah di pekarangan rumah mereka kering dan merekah, sama seperti harapan yang perlahan retak di hati Anissa. Sudah 3 bulan musim kemarau memanggang kampung mereka tanpa ampun. Sumur-sumur mulai mengering, sawah-sawah tada hujan milik tetangga terhampar pasrah berwarna coklat, dan pekerjaan untuk kuli bangunan seperti Bima, suaminya, menjadi langka seperti tetesan hujan itu sendiri. Malam itu, hanya ada 3 potong singkong rebus dan sambal terasi di atas meja makan mereka yang terbuat dari kayu lapuk. Rian, putra semata wayang mereka yang berusia 6 tahun, memakannya dengan lahap. Anak sekecil itu belum mengerti arti kemiskinan. Baginya, makan bersama ibu dan bapaknya sudah merupakan sebuah pesta. Namun, Anissa dan Bima makan dalam diam, setiap kunyahan terasa berat di kerongkongan. Anissa bisa merasakan kegelisahan suaminya. Bima adalah pria yang baik dan pekerja keras, tapi beberapa bulan terakhir, garis-garis di keningnya semakin dalam dan sorot matanya seringkali kosong, menatap jauh keluar jendela seolah mencari jawaban di langit yang tak juga berawan. Malam itu, setelah Rian tertidur pulas di kamar kecil mereka, Bima akhirnya membuka suara. "Aku tidak tahan lagi hidup seperti ini, Nis," katanya pelan, suaranya serak. Ia duduk di ambang pintu, menatap bulan pucat yang menggantung sendirian. "Aku merasa gagal. Gagal menjadi suami, gagal menjadi ayah. Aku tidak bisa membiarkan Rian terus makan singkong rebus. Aku tidak bisa melihatmu harus menahan malu berutang di warung Bulastri." Anissa mendekat, duduk di sampingnya dan menyentuh bahunya yang terasa kaku. "Ini bukan salahmu, Mas. Ini musim kemarau. Semua orang di kampung ini juga susah. Tapi aku tidak mau menjadi seperti semua orang," sentak Bima, nadanya sedikit meninggi sebelum ia kembali melembut, penuh penyesalan. "Maafkan aku, Nis. Aku hanya lelah. Kemarin aku bertemu dengan Parjo, teman lamaku yang baru pulang dari kota. Kau lihat sendiri, kan? Dia pulang membawa motor baru, membangun rumah orang tuanya jadi tembok. Dia bilang, di kota, pekerjaan apa saja ada asal mau kerja keras. Pabrik-pabrik tidak pernah berhenti beroperasi." Hati Anissa mencelos. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. "Mas, jangan bilang kau mau." Bima menoleh, menatap Anissa dengan sorot mata yang dipenuhi campuran antara putus asa dan sebuah harapan yang nekat. "Izinkan aku pergi, Nis. Hanya untuk beberapa bulan. Aku janji. Aku akan kerja apa saja. Kuli pabrik, tukang angkut, apapun. Aku akan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Aku akan kirimkan untukmu dan Rian setiap bulan. Setelah itu, aku akan pulang. Kita akan perbaiki rumah ini, kita buka warung kecil-kecilan. Rian harus sekolah yang tinggi, Nis. Dia tidak boleh seperti bapaknya." Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Anissa. Bayangan akan perpisahan, bayangan akan kesendirian, terasa begitu menakutkan. Tapi saat ia melihat wajah suaminya, wajah seorang pria yang harga dirinya terluka parah oleh ketidakberdayaan, ia tidak sanggup menolaknya. "Mungkin ini memang satu-satunya jalan." "Aku takut, Mas," bisiknya lirih. Bima menarik Anissa ke dalam pelukannya. Pelukan yang erat dan hangat. "Jangan takut. Aku pergi untuk kembali. Untuk kita. Percayalah padaku, Nis. Ini yang terakhir kalinya kita hidup susah. Aku bersumpah." 2 hari kemudian, di sebuah sore yang berwarna jingga pekat, hari itu pun tiba. Anissa telah menyiapkan bekal seadanya untuk Bima, nasi dengan orek tempe dan beberapa potong ikan asin. Ia juga memasukkan semua sisa uang yang mereka miliki, beberapa lembar ribuan yang lecek, ke dalam saku kemeja suaminya. Bima hanya membawa 1 tas ransel usang yang berisi beberapa helai pakaian dan sarung. Di teras rumah, Rian memeluk kaki ayahnya erat-erat, seolah tak ingin melepaskan. "Bapak mau kemana?" "Jangan pergi, Pak. Nanti siapa yang bacain Rian dongeng?" Bima berlutut, menyejajarkan tingginya dengan sang anak. Ia mengelus kepala Rian dengan sayang. "Bapak pergi kerja, jagoan. Kerja yang jauh, biar bisa belikan Rian mobil-mobilan besar yang pakai aki itu, sama sepatu sekolah baru yang lampunya bisa nyala. Rian mau, kan?" Mata Rian berbinar mendengar janji itu. "Mau, Pak." "Janji, ya?" "Janji," kata Bima,
Suaranya sedikit bergetar. Ia memeluk putranya begitu erat, seolah ingin menyimpan aroma tubuh anaknya selamanya. Kemudian ia bangkit dan menghadap Anissa. Anissa berusaha keras menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia harus terlihat kuat untuk memberikan semangat pada suaminya. Jaga diri baik-baik di sana, Mas. Jangan lupa sholat. Kalau sudah sampai, langsung kabari aku. Bima mengangguk. Ia memegang kedua pipi Anissa. Aku titip Rian. Aku titip hatiku di sini bersamamu. Aku tidak akan lama, Nis. Aku janji, setiap bulan, tanggal 1, uangnya pasti sampai. Ia mengecup kening Anissa lama sekali. Sebuah kecupan yang terasa seperti sumpah. Dengan langkah berat, Bima mulai berjalan menuju ujung jalan tempat bus antar kota biasa berhenti. Anissa berdiri di teras, menggendong Rian, menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Setiap langkah Bima terasa seperti sebuah sayatan di hatinya. Saat bus itu datang dan Bima naik, ia sempat menoleh dan melambaikan tangan. Anissa membalas. Lambaian itu sampai bus tersebut hilang di tikungan, meninggalkan kepulan debu dan sebuah lubang besar di dalam hatinya. Minggu pertama terasa seperti selamanya. Anissa mengisi hari-harinya dengan kesibukan, membersihkan setiap sudut rumah, merawat Rian, dan terus-menerus berdoa. Harapan menjadi satu-satunya temannya. Setiap malam, ia akan menceritakan pada Rian tentang betapa hebatnya ayah mereka yang sedang berjuang di kota besar. Dan seperti janjinya, 3 hari kemudian, telepon genggam tuanya berdering. Nama, Mas Bima, tertera di layar. Jantung Anissa berdebar kencang saat mengangkatnya. Assalamualaikum, Nis. Suara Bima di seberang terdengar bersemangat. Aku sudah sampai dengan selamat. Maaf baru sempat mengabari, di sini susah sekali sinyalnya. Aku tinggal di kontrakan sempit bersama Parjo dan 5 teman lainnya. Tapi tidak apa-apa, yang penting ada tempat berteduh. Anissa menangis haru. Alhamdulillah, Mas. Aku khawatir sekali. Bagaimana di sana? Sudah dapat pekerjaan? Ini aku baru saja pulang keliling. Sudah melamar di 3 pabrik. Besok ada panggilan wawancara di pabrik tekstil. Doakan aku ya, Nis. Kota ini memang keras, tapi aku yakin bisa. Aku rindu sekali padamu dan Rian. Panggilan telepon itu menjadi bahan bakar bagi harapan Anissa selama seminggu ke depan. Ia bahkan menceritakan kabar baik itu pada Bu Lastri di warung, yang dengan ramah mengizinkannya untuk berutang lagi. Panggilan kedua datang seminggu kemudian. Suara Bima masih terdengar optimis, meskipun ada sedikit nada lelah. Aku diterima, Nis, di pabrik tekstil, tapi masih jadi buruh harian lepas. Gajinya tidak seberapa, tapi cukuplah untuk makan dan menabung sedikit. Nanti kalau sudah sebulan, aku kumpulkan dan langsung kukirim semuanya untuk kalian. Hati Anissa membuncah oleh kebahagiaan. Ia langsung sujud syukur. Ia membayangkan semua kesulitan mereka akan segera berakhir. Ia sudah merencanakan akan menggunakan uang kiriman pertama itu untuk melunasi semua utang dan membelikan Rian bahan makanan yang bergizi. Namun, setelah panggilan kedua itu, minggu ketiga berlalu tanpa kabar. Anissa mencoba menelepon, tapi nomor Bima tidak aktif. Ia mencoba menenangkan dirinya, berpikir mungkin suaminya sibuk, atau mungkin ponselnya rusak. Memasuki minggu keempat, kepanikan mulai merayapinya. Beras di dapur sudah habis sama sekali. Utangnya di warung Bu Lastri sudah mencapai angka yang membuatnya malu untuk menunjukkan wajahnya. Tanggal 1 bulan berikutnya tiba. Hari di mana Bima berjanji akan mengirimkan uang. Anissa menunggu dengan cemas sepanjang hari. Ia bolak-balik ke satu-satunya agen pengiriman uang di desa, bertanya apakah ada kiriman atas namanya. Jawabannya selalu sama, gelengan kepala. Teleponnya tetap mati. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Bulan pertama menjadi bulan kedua. Panggilan telepon yang dinanti tak kunjung datang. Kiriman uang yang dijanjikan hanyalah angan-angan. Anissa mulai menjual apapun yang bisa dijual. Sebuah anting emas kecil peninggalan ibunya, beberapa perabot tua, bahkan panci-panci bagus di dapurnya ia jual dengan harga murah kepada tetangga. Semua demi Rian bisa tetap makan nasi, meskipun hanya dengan garam atau kuah sayur bening tanpa isi. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar semakin tajam.
Tatapan Iba perlahan berubah menjadi tatapan curiga. Anissa merasa seperti berjalan di atas bara api setiap kali ia keluar rumah. Suatu sore, saat ia sedang menambal seragam sekolah Rian yang sudah sobek untuk kesekian kalinya, Rian pulang sambil menangis. "Ibu," kata teman-teman, "Bapak sudah tidak sayang lagi sama kita." Kata mereka, "Bapak sudah punya istri baru di kota, makanya tidak pernah pulang." Hati Anissa hancur berkeping-keping. Ia memeluk putranya erat, menahan isak tangisnya sendiri. "Tidak, sayang. Jangan dengarkan mereka. Bapak sayang sekali sama kita. Bapak sedang bekerja sangat keras," bisiknya, meskipun ia sendiri tidak lagi yakin dengan kata-katanya. Malam itu, setelah Rian tertidur, keputusasaan mencapai puncaknya. Ia tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Utangnya menumpuk. Esok hari, ia tidak tahu Rian akan makan apa. Ia menangis dalam diam, dalam kegelapan kamarnya, merasa begitu bodoh, begitu naif, begitu sendirian. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya. Di tengah isak tangisnya yang tanpa suara, matanya tertumbuk pada sebuah benda besar yang teronggok di sudut ruangan, tertutup kain putih yang sudah kusam. Mesin jahit tua milik almarhumah ibunya. Benda itu sudah bertahun-tahun tidak tersentuh. Sebuah peninggalan yang hanya menjadi saksi bisu kehidupannya yang kini porak-poranda. Anissa bangkit, langkahnya gontai. Dengan tangan gemetar, ia menyingkap kain penutup itu. Debu tebal beterbangan. Di bawah cahaya bulan yang menyelinap masuk dari celah dinding, ia bisa melihat bodi mesin yang terbuat dari besi hitam itu. Kokoh, diam, dan seolah menyimpan sejuta kenangan. Ia teringat masa kecilnya, duduk di pangkuan ibunya, belajar menggerakkan roda mesin dengan tangan, belajar memasukkan benang ke lubang jarum yang kecil. Ibunya pernah berkata, "Enduk, tangan perempuan itu diciptakan untuk bisa melakukan keajaiban. Dari sehelai kain, kau bisa menciptakan kehangatan, keindahan, bahkan penghidupan." Kata-kata itu, yang telah lama terkubur dalam ingatannya, kini kembali menggema. Perlahan, ia menyentuh roda besi yang dingin itu. Lalu ia menyentuh pedal kayu di bawahnya. Sesuatu yang telah lama mati di dalam dirinya, sebuah percikan kecil, mulai terasa menyala. Ia tidak bisa terus menunggu. Ia tidak bisa terus menangis. Menunggu Bima sama seperti menunggu hujan di puncak musim kemarau. Sia-sia. Ia punya Rian. Ia punya kedua tangannya sendiri. Dan ia punya warisan dari ibunya ini. Malam itu, Anissa tidak lagi menangisi nasibnya. Ia mulai membersihkan mesin jahit itu. Ia mengelap setiap jengkalnya dari debu, meneteskan minyak kelapa ke sendi-sendinya yang macet, dan dengan sisa benang jahit yang ia temukan di kaleng biskuit tua, ia mulai mencoba. Awalnya, suara mesin itu berderit dan kasar, seperti rintihan panjang. Namun, perlahan, setelah terus ia kayuh, suaranya menjadi lebih teratur, lebih ritmis. Kletak, kletak, kletak. Suara itu mengisi keheningan malam, menjadi detak jantung baru bagi kehidupan Anissa. Itu bukan lagi suara keputusasaan. Itu adalah suara perlawanan. Di bawah cahaya lampu teplok yang berkelip-kelip, ditemani bayangan dirinya yang menari-nari di dinding, Anissa mulai menjahit. Bukan menjahit kain, tapi menjahit kembali robekan takdirnya, selembar demi selembar, dengan benang ketabahan dan jarum harapan yang ia ciptakan sendiri. Janji di ujung senja itu telah dilupakan oleh suaminya, maka kini, ia akan membuat janji baru untuk dirinya sendiri dan putranya, janji untuk bertahan hidup. Pagi datang bukan dengan kehangatan mentari, melainkan dengan dinginnya lantai tanah yang meresap ke telapak kaki Anissa. Ia terbangun di samping mesin jahitnya, punggungnya kaku dan lehernya nyeri. Semalam ia tidak tidur, melainkan menghabiskan waktu hingga azan subuh berkumandang untuk mengakrabkan diri kembali dengan irama mesin tua itu. Jari-jarinya terasa canggung, dan beberapa kali benang putus atau jahitan miring membuatnya frustrasi. Namun, ia tidak berhenti. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Setiap derit mesin adalah detak jantung perjuangannya yang baru dimulai. Setelah Rian berangkat sekolah dengan bekal singkong rebus sisa kemarin, sebuah pemandangan yang menyayat hati sekaligus memompa semangatnya, Anissa dihadapkan pada kenyataan yang brutal. Ia punya keahlian, tapi ia tidak punya modal, tidak punya kain, dan yang terpenting, tidak punya pelanggan.
Reputasinya di kampung saat ini hanyalah sebagai seorang istri yang ditinggalkan, sebuah objek kasihan dan gunjingan. Siapa yang akan percaya padanya untuk membuatkan baju? Ia tahu ia harus memulai dari nol, dari hal yang paling dasar. Ia harus membuktikan kemampuannya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan karya nyata. Matanya berkeliling, mencari kesempatan. Dan kesempatan itu datang dalam bentuk yang paling sederhana. Seragam sekolah merah putih milik Danu, anak Bu Yati, tetangga sebelah rumahnya, yang tersangkut di pagar kawat hingga sobek cukup besar di bagian lengannya. Dengan jantung berdebar, Anissa memberanikan diri. Ia berjalan ke rumah Bu Yati yang sedang mengomel sambil memandangi baju sobek itu. Kalau sobek begini, harus beli baru. Mana bapaknya belum dapat borongan lagi, keluh Bu Yati pada dirinya sendiri. Permisi, Bu Yati, sapa Anissa dengan suara pelan. Maaf, saya dengar soal seragam Danu. Bu Yati menoleh, tatapannya sedikit waspada. Iya, Nis, pusing ini. Anak laki-laki mainnya tidak bisa hati-hati. Anissa menarik napas dalam-dalam. Kalau ibu tidak keberatan, biar saya coba perbaiki. Saya tidak akan minta bayaran. Anggap saja sebagai tanda terima kasih karena ibu sering memberi kami singkong. Bu Yati menatap Anissa dengan ragu. Kamu bisa menjahit, Nis? Bukan hanya menisik. Dulu, waktu ibu saya masih ada, saya sering bantu beliau, jawab Anissa, berusaha terdengar lebih percaya diri daripada perasaannya yang sebenarnya. Melihat tidak ada ruginya mencoba, Bu Yati akhirnya setuju. Ya sudah, coba saja. Tapi kalau tambah rusak, jangan salahkan saya, ya. Bagi Anissa, seragam sobek itu lebih berharga dari sutra termahal. Itu adalah panggung pertamanya. Di rumah, ia membongkar jahitan di sekitar sobekan dengan hati-hati. Ia mencari sisa-sisa kain putih di tumpukan kain perca lamanya, menemukan sepotong yang warnanya paling mendekati. Tangannya gemetar saat ia mulai menjahit. Ia tidak menggunakan mesin untuk bagian yang rumit, melainkan menjahitnya dengan tangan terlebih dahulu untuk memastikan kerapian maksimal. Setiap tusukan jarum adalah doa. Setiap tarikan benang adalah harapan. 1 jam kemudian, pekerjaan itu selesai. Sobekan itu hampir tidak terlihat, tertutup oleh tambalan yang rapi dan jahitan mesin yang lurus sempurna. Dengan hati berdebar, ia mengantarkan seragam itu kembali. Mata Bu Yati terbelalak saat melihat hasilnya. Ya ampun, Nis. Ini rapi sekali. Seperti baru. Ia membolak-balik lengan baju itu, mencari-cari bekas sobekan dan nyaris tidak menemukannya. Kekaguman tulus terpancar di wajahnya. Sama-sama, Bu. Syukurlah kalau hasilnya memuaskan, kata Anissa, merasakan kelegaan yang luar biasa. Tidak bisa begini. Aku tidak bisa menerimanya gratis, kata Bu Yati tegas. Ia masuk ke dalam rumah dan kembali dengan sebuah kantong plastik. Aku tidak punya uang lebih, Nis. Tapi ini ada beras 2 liter dan beberapa telur ayam kampung. Tolong diterima, ya. Ini hak kamu. Anissa menatap kantong plastik itu. Air matanya hampir tumpah. Beras dan telur. Sesuatu yang terasa begitu mewah baginya saat ini. Ini bukan sedekah. Ini adalah upah. Upah pertama dari keringatnya sendiri. Perasaan hangat dari harga diri yang kembali menjalari seluruh tubuhnya. Terima kasih banyak, Bu Yati. Terima kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Anissa memasak nasi. Aroma nasi yang mengepul di dapur tuanya terasa seperti parfum surga. Ia menggoreng telur mata sapi untuk Rian. Melihat putranya makan dengan begitu lahap, menyuap nasi dan telur dengan senyum yang merekah, adalah bayaran termahal yang takkan pernah bisa ternilai oleh uang. Malam itu, Rian tidur dengan perut kenyang, dan Anissa tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Kabar tentang tangan ajaib Anissa menyebar secepat angin di kampung yang kecil itu. Bu Yati menceritakannya di warung Bu Lastri, lalu dari sana cerita itu bercabang ke ibu-ibu pengajian, ke para petani di sawah. Keesokan harinya, beberapa orang mulai berdatangan ke rumah Anissa yang reyot. Bukan untuk bergunjing, tapi untuk meminta tolong. Ada yang meminta digantikan kancing kemeja suaminya yang lepas. Ada yang meminta resleting roknya diperbaiki.
Ada pula yang meminta celana panjang anaknya yang kepanjangan untuk dipotong. Pekerjaan-pekerjaan kecil yang oleh banyak orang dianggap sepele, namun bagi Anissa, itu adalah aliran kehidupan. Ia tidak pernah mematok harga. Seikhlasnya saja, Bu. Selalu itu jawabannya. Dan sebagai balasannya, ia menerima upah dalam berbagai bentuk. Ada yang memberinya beberapa ribu rupiah, ada yang membawakan sayur mayur dari kebun, ada yang memberinya sebongkah gula merah. Dapurnya perlahan mulai terisi kembali. Rutinitas baru yang melelahkan pun terbentuk. Anissa akan bangun sebelum subuh, memasak, dan menyiapkan Rian. Setelah Rian berangkat, ia akan langsung duduk di depan mesin jahitnya. Tumpukan pakaian yang perlu diperbaiki perlahan menumpuk di sudut ruang tamunya. Ia akan menjahit tanpa henti sampai waktu menjemput Rian. Sore hari adalah waktunya untuk menjadi ibu seutuhnya, menemani Rian bermain dan belajar. Lalu, setelah Rian terlelap dalam tidurnya, panggung kedua Anissa dimulai. Ditemani cahaya lampu teplok yang membuat bayangannya menari-nari di dinding, ia akan kembali mengayuh pedal mesin jahitnya. Suara, kletak, 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 yang ritmis menjadi musik pengantar tidur bagi Rian dan lagu perjuangan bagi Anissa. Seringkali ia baru berhenti saat punggungnya terasa seperti akan patah atau saat matanya yang lelah tak sanggup lagi melihat lubang jarum. Jari jemarinya yang dulu halus kini mulai menebal, dihiasi bintik-bintik bekas tusukan jarum yang tak terhitung jumlahnya. Rian, meskipun masih kecil, tumbuh menjadi anak yang sangat peka. Ia melihat kelelahan di wajah ibunya. Ia melihat bagaimana ibunya sering memijat-mijat lehernya sendiri. Tanpa diminta, ia akan melakukan hal-hal kecil untuk membantu. Ia akan menyapu sisa-sisa benang dan potongan kain di lantai. Ia belajar memasukkan benang ke jarum karena matanya yang muda lebih awas. Terkadang, saat ibunya sedang bekerja, ia akan duduk diam di sampingnya, mengerjakan PR di atas dingklik kecil, hanya untuk menemani. Suatu malam, Rian melihat ibunya tertidur dalam posisi duduk di depan mesin jahit, kepalanya terkulai karena kelelahan yang luar biasa. Dengan hati-hati, Rian mengambil selimut tipis mereka dan menyelimuti punggung ibunya. Lalu ia berjinjit, mengecup pipi ibunya dengan lembut. "Selamat tidur, Bu." "Rian sayang ibu," bisiknya. Di tengah tidurnya yang tak nyenyak, Anissa merasakan kecupan itu. Dan dalam mimpinya, ia tersenyum. Semua pengorbanannya terasa setimpal. 2 bulan berlalu dengan rutinitas tersebut. Anissa berhasil bertahan hidup. Ia tidak lagi kelaparan, dan yang terpenting, ia tidak lagi berutang. Namun, ia sadar, ia tidak bisa selamanya hidup dari memperbaiki pakaian. Upahnya terlalu kecil, hanya cukup untuk makan dari hari ke hari. Ia butuh sebuah lompatan. Kesempatan itu datang menjelang perayaan Hari Kemerdekaan. Ibu-ibu PKK di desanya berencana untuk mengikuti lomba gerak jalan antar desa dan mereka ingin memiliki seragam yang kompak. Biasanya mereka menyewa atau memesan di penjahit kota kecamatan, namun biayanya selalu mahal. Dalam rapat PKK, Bu Lurah, istri kepala desa yang juga salah satu pelanggan setia Anissa untuk urusan permak, mengeluhkan soal anggaran. Mendengar itu, sebuah ide nekat terlintas di benak Anissa. Dengan jantung yang berdebar kencang, ia mengangkat tangannya. "Permisi, Bu Lurah, ibu-ibu semua?" Semua mata tertuju padanya. Kalau diizinkan, saya ingin mencoba mengajukan diri untuk membuatkan seragam itu." Ruangan menjadi hening. Beberapa ibu saling berpandangan dengan tatapan ragu. Anissa memang pandai memperbaiki, tapi membuat baju dari nol? Apalagi seragam untuk 20 orang? "Anissa," kata Bu Lurah dengan nada hati-hati, "ini bukan pekerjaan mudah. Apa kamu sanggup? Kita tidak punya banyak waktu." "Saya sanggup, Bu," kata Anissa, suaranya bergetar namun matanya menunjukkan keyakinan. "Saya sudah membuat gambaran desain sederhananya." Ia mengeluarkan secari kertas dari sakunya, sebuah sketsa blus sederhana dengan aksen pita merah putih di lengan. "Untuk harga, saya berani jamin bisa jauh lebih murah dari penjahit kota, karena saya tidak perlu membayar sewa toko. Biarlah untung saya sedikit, yang penting ibu-ibu bisa tampil bagus." Melihat keseriusan dan desainnya yang menarik, keraguan di hati para ibu itu mulai goyah. "Begini saja," usul Bu Lurah bijaksana. "Sebagai bukti,
Coba kamu buatkan satu contoh baju. Pakai uangmu dulu untuk bahannya. Jika hasilnya bagus dan kami semua setuju, pesanan ini kami berikan padamu. Tapi jika tidak, ya, anggap saja itu risiko. Itu adalah pertaruhan terbesar dalam hidup Anissa. Uang tabungannya hanya cukup untuk membeli bahan untuk 2 baju. Jika gagal, itu artinya ia dan Rian mungkin tidak akan makan nasi selama beberapa hari. Tapi jika berhasil, ini adalah pintu gerbang menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa ragu, Anissa menyanggupinya. Keesokan harinya, ia menggunakan hampir seluruh tabungannya untuk membeli kain katun berwarna putih dan merah di pasar. 2 hari 2 malam berikutnya, ia mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk membuat satu baju contoh itu. Ia mengukur polanya berkali-kali, memastikan setiap potongan presisi. Ia menjahitnya dengan konsentrasi penuh, setiap jahitan harus lurus dan kuat. Ia tidak tidur, hanya diselingi waktu sholat dan menyiapkan makan seadanya untuk Rian. Rumahnya yang kecil menjadi saksi bisu sebuah pertaruhan hidup dan mati. Pada hari yang ditentukan, ia membawa baju contoh itu ke pertemuan PKK. Ia menggantungkannya di sebuah gantungan baju tua. Sebuah blus putih sederhana dengan lengan 3/4, dihiasi pita merah yang dijahit rapi membentuk simpul manis di ujungnya. Sederhana, tapi sangat rapi dan elegan. Ibu-ibu itu mengerumuninya. Mereka memegang bahannya, merasakan kehalusannya. Mereka memeriksa jahitannya, membolak-baliknya, mencari cacat. Tak ada satu pun yang mereka temukan. Semuanya sempurna. Ini jahitanmu halus sekali. Nis, puji Bu Lurah, matanya berbinar takjub. Lebih rapi dari jahitan langgananku di kota. Pujian itu disambut oleh anggukan setuju dari ibu-ibu lainnya. Pertaruhan Anissa berhasil. Hari itu, ia pulang dengan membawa pesanan 20 potong seragam, lengkap dengan uang muka yang cukup untuk membeli semua bahan yang diperlukan dan bahkan lebih. Saat menghitung uang muka itu di rumah, di atas tikar pandan yang usang, Rian menatapnya dengan mata berbinar. Ibu, uang kita banyak sekali. Anissa tertawa, tawa tulus pertama yang keluar dari bibirnya setelah berbulan-bulan. Ia memeluk putranya. Iya, sayang. Alhamdulillah. Besok, setelah mengantar pesanan kain, kita ke pasar. Ibu akan belikan kamu sepatu baru. Sepatu yang ada lampunya, yang dulu sekali dijanjikan Bapak. Rian bersorak gembira. Anissa menatap tumpukan uang di tangannya, lalu beralih menatap mesin jahitnya yang berdiri diam di sudut ruangan. Ia sadar, ia tidak perlu lagi menunggu seorang pria untuk menepati janji. Ia bisa menjadi pahlawan bagi putranya. Ia bisa membangun istananya sendiri, dimulai dari jahitan pertamanya di atas luka yang menganga, yang kini perlahan mulai mengering dan sembuh. Tentu, mari kita lanjutkan ke babak selanjutnya dari perjuangan Anissa. Bab ini akan mengisahkan bagaimana ia bertransformasi dari sekadar bertahan hidup menjadi seorang perajin yang mulai membangun reputasi dan fondasi bisnisnya. Uang muka dari pesanan seragam PKK terasa hangat dan berat di dalam genggaman Anissa. Itu bukan sekadar tumpukan lembaran rupiah, itu adalah kepercayaan, sebuah tiket pertaruhan yang ia menangkan dengan susah payah. Namun, euforia kemenangan itu segera digantikan oleh sebuah kenyataan yang menakutkan. Ia harus menjahit 20 potong blus dalam waktu kurang dari 3 minggu dengan sebuah mesin jahit manual yang usianya lebih tua darinya. Rumah papan Anissa yang sempit dan sepi kini bertransformasi menjadi sebuah bengkel kerja yang hiruk-pikuk. Gulungan besar kain katun putih dan merah yang ia beli dari pasar kecamatan seolah menelan separuh ruang tamunya, menyebarkan aroma khas kain baru yang tajam. Pola-pola baju dari kertas koran bekas terhampar di atas tikar pandan, ditindih batu agar tidak beterbangan. Suara gunting tajam yang membelah kain terdengar silih berganti dengan suara ritmis mesin jahit yang tak kenal lelah. Bagi Anissa, waktu seolah melebur. Tak ada lagi siang atau malam, yang ada hanyalah target. Jadwal hidupnya menjadi brutal. Ia bangun jauh sebelum subuh untuk mulai memotong kain, memanfaatkan ketenangan sebelum Rian bangun. Setelah Rian berangkat sekolah, ia akan mulai menjahit, mengayuh pedal mesin dengan kecepatan yang seolah tak masuk akal. Pikirannya hanya fokus pada satu hal, garis jahitan harus lurus, kampuh harus rapi, dan tidak boleh ada 1 senti pun kain yang terbuang sia-sia. Setiap blus adalah sebuah monumen kecil dari ketekunannya.
Ia tidak hanya menjahit, ia mencurahkan seluruh perasaannya. Saat ia menjahit bagian lengan, ia membayangkan para ibu yang akan memakainya melambaikan tangan dengan gembira. Saat ia memasang pita merah putih, ia menyematkan doanya untuk masa depan yang lebih cerah bagi putranya. Rian menjadi saksi bisu perjuangan ibunya. Ia melihat bagaimana punggung ibunya semakin membungkuk, bagaimana lingkaran hitam di bawah mata ibunya semakin pekat. Suatu malam, sekitar jam 2 dini hari, Rian terbangun karena haus. Ia berjalan ke dapur dan melihat ibunya masih di sana, di depan mesin jahitnya, kepalanya terkulai ke samping, tertidur dalam posisi duduk dengan tangan yang masih memegang kain. Hati Rian terasa perih. Ia mengambil segelas air bukan untuk dirinya, tapi untuk ibunya. Ia menepuk pelan bahu Anissa. "Bu, bangun, Bu. Pindah tidur di kamar," bisiknya. Anissa tersentak kaget, matanya yang merah menatap bingung sekelilingnya. "Ya ampun, Ibu ketiduran," gumamnya. Melihat segelas air di tangan Rian, ia terharu. "Terima kasih, sayang. Ibu jangan kerja terus. Nanti Ibu sakit," kata Rian cemas. Anissa mengelus kepala putranya. "Sebentar lagi selesai, Nak. Setelah ini, Ibu janji, Ibu akan istirahat. Ibu kuat, demi Rian." Tantangan tidak hanya datang dari rasa lelah. Di tengah-tengah produksi, tali kulit yang menghubungkan pedal dengan roda mesin jahitnya putus. Benda kecil itu adalah nyawa dari mesinnya. Anissa panik. Hari sudah malam dan tidak mungkin mencari penggantinya. Ia hampir menangis karena frustrasi, namun ia menahannya. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu sering memperbaiki perabotan rusak dengan akal-akalan. Dengan penerangan seadanya, ia memeriksa tali yang putus itu. Ia menemukan seutas tali tambang kecil bekas jemuran. Dengan susah payah, ia mengikatkannya, menyambung bagian yang putus dengan simpul mati yang sangat kuat. Ajaibnya, mesin itu bisa kembali berputar, meskipun kayuhannya terasa sedikit lebih berat. Hari pengiriman pun tiba. 20 blus putih dengan aksen pita merah putih tergantung rapi di seutas tali yang ia bentangkan di ruang tamunya. Semuanya identik, rapi, dan wangi setelah ia cuci dan setrika menggunakan setrika arang. Saat Bu Lurah dan beberapa perwakilan ibu PKK datang untuk mengambilnya, mereka ternganga. Hasilnya jauh melampaui ekspektasi mereka. "Anissa, ini luar biasa," puji Bu Lurah tulus. "Kamu benar-benar berbakat. Ini tidak kalah dengan buatan butik di kota." Anissa menerima sisa pembayaran dengan tangan gemetar. Setelah para ibu itu pulang, ia duduk di lantai, menumpahkan semua uang itu di hadapannya dan Rian. Mereka berdua menghitungnya bersama-sama, lembar demi lembar. Jumlahnya lebih besar dari semua uang yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Pada hari perayaan kemerdekaan, Anissa dan Rian berdiri di pinggir jalan, berdesakan dengan warga lainnya. Saat barisan gerak jalan dari desa mereka lewat, Anissa menahan napas. 20 orang ibu-ibu berbaris dengan gagah dan kompak, mengenakan seragam buatan tangannya. Di bawah terik matahari Agustus, blus putih itu tampak begitu cerah, dan pita merah di lengan mereka berkibar-kibar seirama langkah. Sebuah perasaan bangga yang luar biasa membuncah di dada Anissa, menghapus semua jejak lelahnya. Ia bukan lagi hanya penonton, ia adalah bagian dari kemeriahan itu. Karyanya dilihat orang, dihargai, dan dipakai dengan bangga. Benar saja, setelah acara itu, namanya mulai menjadi buah bibir. Seorang guru dari desa tetangga yang melihat seragam itu datang ke rumahnya, meminta dibuatkan beberapa setel baju kerja. Lalu, seorang bidan desa datang memesan baju praktik yang nyaman. Puncaknya adalah ketika Bu Kades, istri kepala desa dari kecamatan sebelah, datang secara khusus setelah direkomendasikan oleh Bu Lurah. Ia meminta dibuatkan sebuah kebaya brokat untuk menghadiri pernikahan putra seorang pejabat. Pesanan ini membuat Anissa gentar. Membuat kebaya dari bahan brokat yang mahal dan rumit adalah tingkat kesulitan yang berbeda. Salah potong sedikit saja, kain seharga ratusan ribu rupiah bisa melayang. Tapi ia tidak bisa menolak. Ini adalah kesempatan untuk naik kelas. "Saya percaya padamu, Nis," kata Bu Kades itu. "Saya lihat hasil kerjamu. Kamu teliti." Anissa tidak punya referensi selain beberapa majalah wanita bekas yang ia dapatkan dari tetangga.
Malam-malamnya kini tidak hanya diisi dengan menjahit, tapi juga belajar. Ia mempelajari pola-pola kebaya modern, cara memasang payet atau manik-manik agar terlihat mewah, dan teknik menjahit bahan-bahan sulit seperti brokat dan satin. Ruang tamunya menjadi laboratorium mode pribadinya. Ia menggambar sketsa di sobekan kertas kalender, mencoba berbagai kombinasi hingga menemukan yang paling pas. Dalam proses ini, ia bertemu dengan Bu Wati, seorang pemilik toko kain keturunan Tionghoa di pasar kecamatan yang sudah berumur. Bu Wati adalah seorang wanita yang tajam matanya. Ia memperhatikan Anissa yang sering datang ke tokonya. Tidak seperti pembeli lain yang hanya menunjuk-nunjuk, Anissa selalu memegang kain, merasakan teksturnya, dan bertanya dengan detail tentang sifat bahan tersebut. "Kamu penjahit, ya?" tanya Bu Wati suatu hari. "Iya, Bu." "Masih belajar?" jawab Anissa merendah. "Jahitanmu pasti bagus," kata Bu Wati. "Orang yang mengerti kain seperti kamu, hasil jahitannya tidak mungkin sembarangan." Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih dari sekadar penjual dan pembeli. Bu Wati menjadi mentor tak resmi bagi Anissa. Ia sering memberinya potongan-potongan kain sisa ekspor untuk bahan latihan. "Coba ini bahan sifon ceruti, jatuhnya bagus kalau dibuat gamis model payung. Atau, kalau mau pasang payet di brokat, lapisi dulu dengan kertas minyak tipis biar tidak tersangkut." Nasihat-nasihat praktis itu sangat berharga bagi Anissa. Puncaknya, saat Anissa sedang kebingungan karena kekurangan modal untuk membeli brokat pesanan Bu Kades, Bu Wati menawarkan sebuah bantuan yang tak terduga. "Bawa saja dulu kainnya. Bayarnya nanti kalau kamu sudah terima upah dari pelangganmu. Saya percaya sama kamu." Kepercayaan itu dibayar lunas oleh Anissa. Kebaya brokat berwarna biru laut itu ia kerjakan dengan tingkat ketelitian tertinggi. Ia bahkan rela tidak tidur selama 2 malam hanya untuk memasang ratusan payet mutiara di bagian leher dan ujung lengan dengan tangannya sendiri. Hasilnya adalah sebuah mahakarya. Kebaya itu pas sempurna di badan Bu Kades, membuatnya tampak begitu anggun dan mewah. Pujian yang ia terima bukan hanya sekadar bagus, tapi juga kekaguman yang tulus. Bu Kades dengan bangga menceritakan kepada semua kenalannya bahwa kebaya indahnya itu dibuat oleh seorang penjahit berbakat dari desa terpencil. Sejak saat itu, pesanan-pesanan besar lainnya mulai mengalir. Namanya tidak lagi hanya dikenal sebagai Anissa penjahit, tapi mulai disebut sebagai modiste Anissa. Statusnya telah meningkat. Penghasilannya pun meningkat drastis. Ia tidak lagi hanya berpikir tentang makanan untuk esok hari, tapi sudah bisa menabung. Di dalam sebuah kaleng biskuit bekas, ia menyimpan mimpinya, lembar demi lembar. Tujuannya satu, membeli sebuah mesin jahit listrik. Mesin jahit manualnya telah menjadi saksi bisu perjuangannya, namun ia sadar mesin itu punya batas. Kayuhannya yang berat membuatnya cepat lelah, dan kecepatannya yang lambat menghambat jumlah pesanan yang bisa ia ambil. Setelah menabung selama hampir 6 bulan, hari itu pun tiba. Ia mengajak Rian pergi ke kota kecamatan. Itu adalah sebuah perjalanan yang terasa seperti piknik bagi mereka. Dengan hati berdebar, Anissa masuk ke sebuah toko mesin jahit. Matanya langsung tertuju pada sebuah mesin jahit listrik portabel berwarna putih. Harganya memakan lebih dari separuh tabungannya. Ia sempat ragu, namun saat melihat Rian menatap mesin itu dengan mata berbinar penuh kekaguman, keraguannya lenyap. Ini bukan pengeluaran, ini adalah investasi untuk masa depan mereka. Membawa pulang kardus besar berisi mesin jahit baru itu adalah salah satu momen paling membanggakan dalam hidupnya. Di rumah, mereka membuka kardus itu bersama-sama. Rian membaca buku manualnya dengan antusias, membantu ibunya memasang benang untuk pertama kali. Saat Anissa menekan pedal listriknya, dan mesin itu berderu dengan suara yang halus dan cepat, menghasilkan jahitan yang lurus sempurna tanpa perlu ia bersusah payah mengayuh, air matanya menetes. Itu adalah suara kemajuan. Suara masa depan. Dunia Anissa berubah total. Produktivitasnya meningkat 3 kali lipat. Pekerjaan yang dulu butuh waktu 3 hari, kini bisa selesai dalam 1 hari. Ia bisa menerima lebih banyak pesanan, mengerjakan desain yang lebih rumit. Rumahnya masih sama, sebuah bangunan papan sederhana. Tapi di dalamnya, denyut kehidupan telah berubah. Tak ada lagi suasana suram penantian. Yang ada adalah deru mesin yang dinamis,
Aroma kain yang silih berganti, dan tawa seorang ibu dan anak yang kini berani menatap masa depan. Orang-orang tidak lagi membicarakannya sebagai janda Bima yang malang. Mereka membicarakannya sebagai modiste Anissa yang karyanya luar biasa. Ia telah berhasil membentangkan sehelai kain reputasinya sendiri, menjahitnya dengan benang kerja keras dan menghiasinya dengan manik-manik martabat. Fondasi itu kini telah berdiri kokoh, siap untuk dibangun lebih tinggi lagi. Baik, mari kita lanjutkan kisah Anissa dengan bab 4, di mana ia akan menghadapi tantangan baru yang akan mendorongnya untuk mengambil lompatan terbesar dalam hidupnya. 2 tahun berlalu sejak Anissa membeli mesin jahit listrik pertamanya. 2 tahun itu ibarat sebuah angin kencang yang meniup layar perahu bisnisnya yang semula kecil menjadi semakin besar. Nama, modiste Anissa, tidak lagi hanya dikenal di desanya atau desa tetangga. Reputasinya telah merambat hingga ke telinga para istri pejabat dan pengusaha di kota kecamatan. Rumah papannya yang sederhana kini telah menjadi tujuan bagi para wanita yang menginginkan busana istimewa dengan jahitan berkualitas butik. Mesin jahit listrik yang dulu menjadi simbol kemajuan, kini seolah tak pernah berhenti berderu. Suaranya yang halus dan cepat menjadi detak jantung baru di rumah itu, sebuah melodi kesibukan yang dimulai bahkan sebelum matahari terbit dan baru berhenti jauh setelah bulan mencapai puncaknya. Anissa kini memiliki 2 mesin lagi, sebuah mesin obras untuk merapikan pinggiran kain dan 1 mesin jahit listrik tambahan yang ia operasikan bergantian. Namun, kemajuan ini datang dengan sebuah harga. Rumahnya yang kecil terasa semakin sesak, seolah ikut terengah-engah mengejar kecepatan kerja Anissa. Ruang tamu, satu-satunya ruang komunal di rumah itu, telah sepenuhnya beralih fungsi menjadi bengkel kerja. 2 manekin berdiri kaku di sudut ruangan, mengenakan gaun setengah jadi. Tumpukan gulungan kain sutra, katun Jepang, dan brokat bersandar di dinding, menciptakan gunung-gunung berwarna-warni. Lantai tikar pandannya hampir tak terlihat lagi, tertutup oleh lautan potongan kain perca dan benang-benang yang beterbangan. Rian, yang kini sudah duduk di kelas akhir sekolah dasar, harus mengerjakan pekerjaan rumahnya di atas dingklik kecil yang terjepit di antara tumpukan kain dan mesin obras. Bau khas kain dan minyak mesin telah menjadi parfum permanen di rumah mereka. Mereka tidak lagi punya ruang untuk sekadar duduk santai sebagai sebuah keluarga. Setiap jengkal ruang telah dikorbankan demi efisiensi produksi. Anissa sadar akan hal ini, dan hatinya seringkali merasa bersalah. Ia bekerja keras demi masa depan Rian, namun ia juga merasa telah merenggut kenyamanan masa kecil putranya. Puncak dari kegelisahannya terjadi pada suatu siang yang terik. Hari itu, Ibu Camat, istri dari kepala pemerintahan kecamatan, datang untuk melakukan pengepasan akhir gaun pestanya. Beliau adalah pelanggan paling terpandang yang dimiliki Anissa. Anissa telah mempersiapkan diri, membersihkan area kerja sebisanya. Namun, tetap saja, ia tidak bisa menyembunyikan fakta bahwa butiknya adalah sebuah ruang tamu yang sempit dan pengap. Saat Ibu Camat mencoba gaunnya di balik sebuah tirai darurat yang dipasang Anissa, suaminya, Bapak Camat, menunggu di luar. Pria terhormat itu terpaksa duduk di kursi kayu yang keras, bersebelahan dengan tumpukan karung berisi sisa kain yang belum sempat Anissa buang. Anissa bisa melihat dengan jelas ketidaknyamanan di wajah pria itu, meskipun ia berusaha menutupinya dengan senyuman sopan. Saat itu pula, Rian pulang sekolah, dengan seragam basah oleh keringat, dan harus permisi dengan canggung untuk melewati Bapak Camat demi bisa masuk ke kamarnya. Wajah Anissa memerah karena malu. Meskipun Ibu Camat sangat puas dengan hasil gaunnya dan memujinya setinggi langit, Anissa tidak bisa melupakan kejadian itu. Ia merasa profesionalismenya tercoreng oleh keadaan tempat kerjanya. Malam itu, setelah menghitung upah besar yang ia terima, ia tidak merasakan kebahagiaan seperti biasanya. Ia justru merasa gelisah. Ia sadar, ia telah mencapai batas tertinggi yang bisa ia raih dari dalam rumahnya. Untuk bisa terbang lebih tinggi lagi, ia harus berani keluar dari sangkarnya. Gagasan untuk menyewa sebuah kios atau ruko kecil di kota kecamatan mulai berakar di benaknya. Awalnya, gagasan itu terasa begitu liar dan menakutkan. Menyewa tempat berarti ia akan memiliki beban biaya tetap setiap bulannya, entah ada pesanan atau tidak. Listrik, kebersihan, dan biaya tak terduga lainnya. Tabungannya memang sudah cukup lumayan, namun jika ia salah langkah,
Semua yang telah ia bangun dengan susah payah bisa ludes dalam sekejap. Suara-suara dari masa lalunya yang kelam berbisik di telinganya, mengingatkannya akan rasa sakitnya kelaparan dan menumpuk utang. Selama berminggu-minggu, Anissa berada dalam perang batin. Di satu sisi, ada Anissa sang pejuang yang ingin terus maju dan berkembang. Di sisi lain, ada Anissa sang penyintas yang trauma dan takut kehilangan zona nyaman yang baru saja ia rasakan. Menurutmu bagaimana, nak? Tanyanya pada Rian suatu malam saat mereka sedang memeriksa buku catatan keuangannya yang sederhana. Rian, yang kecerdasannya melampaui usianya, menatap ibunya dengan serius. Kalau dihitung dari pemasukan 3 bulan terakhir, sepertinya kita bisa, Bu. Tapi kita harus sangat berhemat. Dan ibu harus dapat lebih banyak pelanggan baru. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan. Aku tidak apa-apa kalau rumah jadi sempit, Bu. Tapi aku lihat, ibu yang paling lelah. Di sini, ibu tidak pernah bisa benar-benar istirahat. Rumah dan tempat kerja jadi satu. Jawaban bijak dari putranya itu semakin menguatkan tekad Anissa. Ia memutuskan untuk mencari nasihat dari satu-satunya orang di dunia bisnis yang ia percaya, Bu Wati. Keesokan harinya, ia pergi ke toko kain Bu Wati, bukan untuk membeli kain, melainkan untuk meminta petuah. Di ruang kantor kecil di belakang tokonya, Anissa menceritakan semua kegelisahan dan mimpinya. Bu Wati mendengarkan dengan saksama sambil menyeruput teh melatinya. Setelah Anissa selesai, Bu Wati tersenyum. Ketakutanmu itu wajar, Anissa. Semua orang yang mau naik kelas pasti merasakannya. Tapi dengarkan saya, katanya sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Bisnis itu seperti menanam pohon durian. Awalnya kau tanam di polybag kecil. Dia akan tumbuh, tapi hanya sebatas itu. Kalau kau mau dia tumbuh jadi pohon besar yang kokoh dan buahnya lebat, kau harus berani memindahkannya ke tanah lapang. Proses memindahkannya memang berisiko. Akarnya bisa stres, pohonnya bisa layu sejenak. Tapi kalau kau berhasil, hasilnya akan kau nikmati seumur hidup. Rumahmu itu adalah polybag MU, Anissa. Sudah saatnya kau mencari tanah lapang. Analogi itu menghantam Anissa dengan telak. Ia akhirnya mengerti. Rasa nyaman yang ia rasakan saat ini sebenarnya adalah sebuah jebakan yang membatasi pertumbuhannya. Saya akan bantu kamu, lanjut Bu Wati. Kebetulan, saya kenal baik dengan Haji Ridwan yang punya beberapa ruko di ujung jalan pasar. Ada satu kiosnya yang sudah lama kosong. Tempatnya tidak terlalu besar, tapi lokasinya cukup bagus, dekat dengan toko emas dan bank. Orang-orang berduit sering lewat sana. Mari besok kita lihat sama-sama. Tawaran itu adalah sebuah dorongan yang Anissa butuhkan. Keesokan harinya, ditemani Bu Wati, ia melihat kios yang dimaksud. Ukurannya hanya sekitar 3x4 meter. Dindingnya kotor, catnya mengelupas, dan lantainya berdebu tebal. Terlihat menyedihkan. Namun, dengan mata batinnya, Anissa bisa membayangkan sebuah ruang yang bersih dan terang, dengan sebuah etalase kaca di depan dan beberapa manekin yang anggun. Lokasinya memang strategis, jantungnya berdebar kencang. Ini dia. Setelah negosiasi alot yang dibantu oleh Bu Wati, Anissa berhasil mendapatkan harga sewa yang sedikit lebih rendah. Dengan tangan gemetar, ia menandatangani surat. Perjanjian sewa untuk 1 tahun ke depan dan menyerahkan hampir separuh dari total tabungannya sebagai uang muka dan sewa beberapa bulan. Saat keluar dari kantor Haji Ridwan, kakinya terasa lemas. Ia telah melakukan sebuah lompatan besar ke dalam ketidakpastian. Pekerjaan berat selanjutnya menanti. Ia tidak punya uang untuk membayar tukang. Maka, ia dan Rian menjadi kuli bagi impian mereka sendiri. Setiap sore setelah Rian pulang sekolah dan Anissa menyelesaikan jahitan yang paling mendesak, mereka akan pergi ke kios itu. Mereka mengerok cat lama yang mengelupas, menambal dinding yang retak dengan semen, dan mengamplasnya hingga halus. Mereka mengecat seluruh dinding dengan warna putih gading agar terlihat luas dan bersih. Mereka menyikat lantai tegelnya hingga kembali berkilau. Pekerjaan itu menguras fisik, membuat tangan mereka kapalan dan badan mereka pegal-pegal. Namun, setiap tetes keringat terasa manis karena mereka sedang membangun istana mereka sendiri. Setelah kios itu bersih dan rapi,
Tantangan selanjutnya adalah memberinya nama. Modiste Anissa terasa terlalu sederhana dan kuno. Kita butuh nama yang terdengar modern dan punya arti, Bu, kata Rian suatu malam di tengah tumpukan koran bekas. Mereka berdiskusi panjang. Anissa ingin nama yang mencerminkan perjalanannya, sementara Rian ingin nama yang mudah diingat dan terdengar mewah. Akhirnya, Rian mengusulkan sebuah nama. Bagaimana kalau Kayana, Bu? Kayana? Apa artinya itu? Aku baca di buku, Kayana itu bisa berarti dermawan atau murah hati. Seperti ibu, yang usahanya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga ingin membantu orang lain. Selain itu, kedengarannya juga seperti gabungan dari Kain dan Anissa, jelas Rian dengan cerdas. Anissa menyukai nama itu. Kayana Butik. Terdengar indah, berkelas, dan penuh makna. Hari pembukaan, Kayana Butik, jauh dari kesan mewah. Tidak ada pita yang digunting atau pesta sampanye. Anissa hanya mengadakan acara syukuran sederhana. Ia memasak nasi tumpeng kuning lengkap dengan lauk pauknya. Ia mengundang anak-anak yatim dari panti asuhan terdekat untuk berdoa bersama, sebuah wujud syukurnya. Buati, Bu Lurah, Bu Camat, dan beberapa pelanggan setianya datang membawa bunga dan ucapan selamat. Kios kecil itu telah disulap menjadi sebuah butik mungil yang menawan. Dengan bantuan Buati yang memberinya sebuah etalase kaca bekas dan beberapa gantungan baju, Anissa berhasil menata ruang itu dengan apik. 5 gaun terbaiknya dipajang di manekin. Sisanya tergantung rapi di rak. Sebuah cermin besar ia pasang di satu sisi dinding, memberikan ilusi ruang yang lebih luas. Di atas pintu, sebuah papan kayu sederhana yang ia cat sendiri bertuliskan, Kayana Butik, dengan huruf kaligrafi yang indah. Pada hari pertama ia benar-benar membuka butiknya untuk umum, Anissa duduk di belakang meja kasir kecilnya dengan perut mulas karena gugup. Selama beberapa jam, hanya ada orang yang lewat dan melongok penasaran. Jantungnya berdebar setiap kali ada yang berhenti di depan etalasenya. Lalu, seorang wanita muda yang modis, yang belum pernah ia lihat sebelumnya, masuk ke dalam butik. Permisi, Bu. Boleh lihat-lihat? Tentu. Silakan, Mbak, jawab Anissa, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. Wanita itu menyentuh salah satu gaun di manekin. Ini jahitannya halus sekali. Desainnya juga bagus. Ini rancang sendiri, Bu. Iya, Mbak, jawab Anissa bangga. Setengah jam kemudian, wanita itu keluar dari butik dengan membawa gaun tersebut di dalam sebuah tas belanja yang telah Anissa siapkan. Itu adalah penjualan pertamanya. Uang yang ia terima terasa berbeda. Ini bukan upah, ini adalah omset. Malam itu, setelah menutup pintu butiknya, Anissa tidak langsung pulang. Ia berdiri sejenak di dalam keheningan tokonya yang remang-remang. Ia menyentuh dinding yang ia cat sendiri, merapikan gaun di manekin, dan menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita di cermin itu bukan lagi Anissa si penjahit rumahan. Wanita itu adalah Anissa, pemilik Kayana Butik. Ia telah berhasil menggunting semua keraguannya, dan dari potongan-potongan keberanian yang tersisa, ia mulai menjahit sebuah impian yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Langkah pertamanya di tanah lapang telah ia pijak dengan mantap. Tentu saja. Kita akan melanjutkan perjalanan Anissa yang semakin menanjak, di mana ia akan menghadapi berbagai tantangan dalam membesarkan butik impiannya. Membuka pintu, Kayana Butik, setiap pagi adalah sebuah ritual yang sakral bagi Anissa. Di bulan-bulan pertama, ritual itu diiringi debaran jantung yang penuh kecemasan. Ia akan duduk di balik meja kasir kecilnya, merapikan beberapa potong bajunya yang masih terbatas, lalu menunggu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling menyiksa. Ia akan melihat puluhan orang berlalu lalang di depan kiosnya, namun hanya segelintir yang berhenti, dan lebih sedikit lagi yang melangkahkan kaki masuk. Ada hari-hari di mana ia hanya berhasil menjual 1 potong kerudung. Ada pula hari-hari, dan itu yang paling membuatnya putus asa, di mana tidak ada satupun transaksi terjadi hingga ia menutup tokonya saat senja. Pada malam-malam seperti itu, dalam perjalanan pulangnya yang sepi, bisikan keraguan dari masa lalunya kembali terdengar. Apakah ia terlalu nekat? Apakah ia telah mempertaruhkan semua hasil kerja kerasnya hanya untuk sebuah kegagalan yang memalukan?
Namun, setiap pagi, saat melihat wajah Rian yang tertidur damai, semangatnya kembali menyala. Ia tidak punya pilihan untuk gagal. Maka, ia mengubah strategi. Jika pelanggan tidak datang kepadanya, ia harus menemukan cara untuk menjemput mereka. Senjatanya adalah kualitas dan pelayanan. Setiap pelanggan yang masuk, bahkan yang hanya melihat-lihat, ia layani dengan senyum tulus dan kesabaran yang luar biasa. Ia tidak hanya bertindak sebagai penjual, tetapi sebagai konsultan mode pribadi. Warna biru Tosca ini akan sangat cocok dengan warna kulit ibu, katanya pada seorang pelanggan yang ragu-ragu. Dan dengan model kerafe seperti ini, leher ibu akan terlihat lebih jenjang. Ia tidak pernah memaksa. Ia membiarkan kualitas jahitannya yang berbicara. Setiap pelanggan yang akhirnya membeli satu potong busana dari butiknya akan kembali beberapa minggu kemudian, seringkali sambil membawa teman atau kerabat. Reputasinya dibangun dari mulut ke mulut, dari satu pujian tulus ke pujian tulus lainnya. Titik balik yang sesungguhnya datang sekitar 6 bulan setelah butik itu buka. Sore itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti tepat di depan kiosnya yang mungil. Keluarlah Ibu Ranti, istri manajer ban yang kantornya berada tak jauh dari sana. Wajahnya panik dan rambutnya sedikit berantakan. "Ibu Anissa, kan?" tanyanya terengah-engah. Anissa mengangguk. "Saya butuh pertolongan darurat. Gaun saya untuk acara peresmian kantor cabang baru malam ini, resletingnya rusak parah saat saya coba. Tidak mungkin diperbaiki lagi. Apa ibu punya gaun pesta yang sudah jadi?" Anissa melihat sekeliling butiknya yang sederhana. Gaun-gaun yang ia pajang memang bagus, tapi mungkin tidak cukup mewah untuk acara sekaliber itu. Namun, matanya tertumbuk pada segulung kain sutra jacquard berwarna perak gading yang baru saja ia beli dari Buwati, sebuah kain mahal yang ia beli dengan nekat karena jatuh cinta pada motifnya. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. "Ibu Ranti," kata Anissa dengan suara tenang yang menyembunyikan debaran jantungnya. "Gaun jadi yang sekelas acara ibu, saya tidak punya. Tapi jika ibu percaya pada saya bisa membuatkan ibu sebuah gaun baru. Saya akan mengerjakannya sekarang juga, dan saya janji akan siap sebelum jam 7 malam." Ibu Ranti menatap Anissa tak percaya, lalu melirik jam tangannya yang menunjukkan pukul 1 siang. "Membuat gaun baru hanya dalam 6 jam? Apa itu mungkin?" "Mungkin, jika ibu mempercayai saya," jawab Anissa mantap. Dalam keputusasaannya, Ibu Ranti tidak punya pilihan lain. Ia setuju. Maka, dimulailah sebuah perlombaan melawan waktu. Anissa segera menutup butiknya lebih awal. Dengan gerakan secepat kilat, ia mengukur tubuh Ibu Ranti. Lalu, dengan konsentrasi setajam silet, tangannya menari-nari di atas kain mewah itu. Menggunting, menyematkan jarum pentul, lalu menjahit. Suara mesin jahit listriknya berderu tanpa henti, menjadi satu-satunya musik di dalam butik yang senyap itu. Rian yang baru pulang sekolah, mengerti situasi ibunya. Ia duduk diam di sudut, mengerjakan PR-nya, sesekali membawakan ibunya teh hangat. Pukul 6:30 malam, tepat saat azan maghrib berkumandang, gaun itu selesai. Sebuah gaun terusan sederhana dengan model alain yang jatuh anggun, leher model Sabrina yang sopan, dan dihiasi sebuah bros perak yang Anissa pinjamkan dari koleksi pribadinya. Sederhana, namun karena kualitas bahan dan potongan yang sempurna, gaun itu terlihat luar biasa mewah. Saat Ibu Ranti mencobanya dan menatap pantulan dirinya di cermin, ia terdiam, matanya berkaca-kaca. Gaun itu pas sempurna, seolah diciptakan hanya untuknya. Ini lebih indah dari gaun saya yang rusak," bisiknya penuh kekaguman. Malam itu, Ibu Ranti menjadi bintang di pestanya. Semua orang memuji penampilannya. Dan setiap kali ada yang bertanya, dengan bangga ia menjawab, "Gaun ini? Ini dibuat hanya dalam 6 jam oleh seorang desainer jenius di butik kecil dekat kantor suami saya, Kayana Butik." Keesokan harinya, butik Anissa diserbu pelanggan. Para istri pejabat, pengusaha, dan sosialita kota kecamatan yang penasaran berdatangan. Mereka datang dengan keraguan, namun pulang dengan kekaguman dan tas belanjaan. Sejak hari itu, Kayana Butik tidak pernah lagi sepi. Anissa telah berhasil memenangkan hati segmen pasar yang paling sulit ditembus. Omsetnya meroket.
Anissa kini tidak hanya bisa menutupi biaya operasional, tapi juga meraup keuntungan yang signifikan. Namun, ia tidak menghamburkan uangnya. Setiap sen keuntungan ia putar kembali untuk membesarkan bayinya. Ia memasang papan nama permanen yang lebih besar dan elegan di depan butiknya. Ia membeli sebuah pendingin ruangan, AC, sebuah kemewahan yang membuat para pelanggan kayanya semakin betah berlama-lama. Ia menambah koleksi kainnya dengan bahan-bahan impor yang lebih berkualitas. Kios mungil itu perlahan tapi pasti bertransformasi menjadi sebuah oase mode yang berkelas. Dengan pesanan yang membludak, Anissa sadar ia tidak bisa lagi bekerja sendirian. Tangannya hanya dua, dan waktu dalam sehari hanya 24 jam. Ini adalah sebuah langkah menakutkan lainnya, mempekerjakan karyawan. Ia takut kualitasnya akan menurun jika dikerjakan orang lain. Ia takut dikecewakan. Namun, ia teringat pada dirinya sendiri beberapa tahun lalu. Ia teringat pada para wanita lain di desanya yang mungkin bernasib sama sepertinya. Maka, ia tidak memasang iklan lowongan kerja. Ia pulang ke desanya dan menemui Lastri, seorang janda muda beranak satu yang selama ini hidup dari menjadi buruh cuci. Anissa melihat ada percikan semangat dan ketelitian pada diri Lastri. "Aku tidak bisa menjahit, Mbak Anissa," kata Lastri dengan minder. "Semua orang awalnya tidak bisa, Lastri," jawab Anissa sabar. "Yang penting kamu mau belajar. Aku yang akan mengajarimu dari nol. Aku tidak butuh orang yang sudah pintar, aku butuh orang yang setia dan mau bekerja keras." Bulan-bulan pertama adalah masa yang sulit. Anissa harus membagi waktunya antara melayani pelanggan dan mengajari Lastri dengan sabar. Ia mengajarinya cara mengoperasikan mesin jahit, cara memotong kain agar tidak miring, hingga cara memasang kancing dengan rapi. Anissa adalah seorang mentor yang keras namun adil. Ia tidak akan segan menyuruh Lastri membongkar jahitan yang kurang rapi dan mengulanginya lagi. Perlahan tapi pasti, Lastri mulai menunjukkan bakatnya. Tangannya menjadi semakin terampil. Kehadiran Lastri mengubah peran Anissa. Ia tidak lagi hanya seorang perajin, ia kini seorang manajer, seorang pemimpin. Ia mulai mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih sederhana kepada Lastri, sehingga ia bisa fokus pada bagian yang paling krusial, desain, pemotongan pola, dan sentuhan akhir. Waktu terus berjalan. Rian tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas dan pendiam. Ia kini duduk di bangku SMP. Ia adalah pengamat yang tajam terhadap bisnis ibunya. Saat libur sekolah, ia sering membantu di butik, bukan lagi hanya menyapu, tapi juga merapikan stok kain dan mencatat penjualan di sebuah buku besar. "Bu, teman-temanku banyak yang mau beli baju baru untuk Lebaran," katanya suatu hari. "Tapi baju-baju buatan ibu harganya mahal untuk uang saku kami. Kenapa ibu tidak coba buat beberapa model blus yang lebih simpel, dari bahan katun biasa? Dijual dengan harga lebih murah. Pasti laku keras." Anissa tertegun dengan ide putranya. Selama ini ia hanya fokus pada segmen menengah ke atas. Ia hampir melupakan pasar anak muda. Atas usul Rian, 2 minggu sebelum Lebaran, Anissa meluncurkan koleksi remaja Kayana. Benar saja, koleksi itu ludes terjual hanya dalam beberapa hari, menghasilkan keuntungan tak terduga yang sangat besar. Sejak saat itu, Anissa selalu melibatkan Rian dalam pengambilan keputusan strategis. Ia sadar, putranya bukan hanya sumber inspirasinya, tapi juga rekan bisnisnya yang paling cerdas. Dengan keuntungan yang terus terakumulasi dan bisnis yang semakin stabil, Anissa akhirnya mampu mewujudkan mimpi terbesarnya yang lain, memiliki rumah yang layak. Ia membeli sebuah rumah sederhana di sebuah kompleks perumahan baru di pinggir kota. Rumah itu memiliki 3 kamar tidur, sebuah dapur yang bersih, dan sebuah halaman kecil di belakang yang bisa ia tanami bunga. Hari ketika mereka pindah dari rumah papan di desa adalah hari yang penuh haru. Anissa membersihkan setiap sudut rumah tua yang telah menjadi saksi bisu jatuh bangunnya. Rumah itu tidak ia jual. Ia merenovasinya sedikit dan mengontrakkannya pada seorang guru, menjadi sumber penghasilan pasif pertamanya. Malam pertama di rumah baru, Anissa dan Rian duduk di teras belakang, menatap langit malam yang cerah. Tak ada lagi suara mesin jahit yang bising. Hanya ada suara jangkrik dan desau angin. Sebuah kedamaian yang telah lama tidak mereka rasakan. "Kita berhasil, Bu,"
bisik Rian, yang kini tingginya hampir melampaui ibunya. Anissa tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu putranya. Ini baru permulaan, Nak. Ia menatap rumah barunya, butiknya yang sukses, dan putranya yang tumbuh menjadi pemuda yang hebat. Akar dari pohon harapannya kini telah mencengkeram tanah dengan sangat kuat. Ia tidak lagi takut pada badai. Dan di dalam hatinya, ia bisa merasakan pucuk-pucuk dari pohon itu mulai menjulang, menggapai langit yang jauh lebih tinggi dari yang pernah berani ia mimpikan. Perjalanan di tanah lapang itu telah ia taklukkan, dan kini ia mulai melihat cakrawala baru yang terbentang di kejauhan. Kesuksesan, Kayana Butik, telah menjadi sebuah melodi yang indah dalam kehidupan Anissa. Butiknya menjadi landmark kualitas di kota kecamatan, sebuah bukti nyata bahwa kerja keras dan ketekunan akan selalu membuahkan hasil. Ia telah berhasil menciptakan sebuah ekosistem kecil di sekelilingnya, mempekerjakan 4 orang penjahit, semuanya wanita dengan latar belakang sulit sepertinya dulu, dan memberikan kehidupan yang layak bagi mereka. Rumah barunya menjadi surga kedamaian, tempat ia dan Rian bisa melepaskan lelah dan menikmati buah dari perjuangan mereka. Anissa bisa saja merasa puas dan berhenti di titik ini. Ia sudah memiliki lebih dari cukup, jauh melampaui apa yang pernah ia bayangkan. Namun, api di dalam dirinya, yang ditempa oleh penderitaan dan kerja keras, menolak untuk padam. Ia tidak lagi berjuang untuk bertahan hidup, ia kini berjuang untuk sebuah warisan. Ide itu, yang pertama kali dicetuskan oleh Rian, terus bergaung di benaknya, mengikuti Semarak Fashion Tahunan, sebuah pameran mode terbesar yang diadakan di ibu kota provinsi. Gagasan itu terasa seperti mimpi di siang bolong. Ia hanyalah seorang penjahit dari kota kecil, bagaimana mungkin ia berani bersanding dengan para desainer ternama dari ibu kota yang lulusan sekolah mode dan memiliki investor besar? Kita tidak akan pernah tahu kalau tidak mencoba, Bu, kata Rian, yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda SMA yang tajam pemikirannya. Ia meletakkan sebuah brosur pameran di depan ibunya. Biaya pendaftarannya memang besar, tapi anggap saja ini investasi. Bukan untuk mencari untung langsung, tapi untuk memperkenalkan nama Kayana ke pasar yang lebih luas. Selama ini, pelanggan yang mencari ibu. Sekarang, saatnya ibu yang mendatangi pasar. Logika putranya tak terbantahkan. Ketakutan terbesar Anissa bukanlah pada potensi kerugian finansial, melainkan pada kemungkinan penolakan dan kegagalan. Ia takut karyanya akan ditertawakan, dianggap kampungan. Namun, saat ia menatap mata Rian yang penuh keyakinan, ia melihat cerminan dari semangatnya sendiri. Ia tidak boleh mengajarkan putranya untuk takut pada kegagalan. Maka, dengan bismillah, keputusan itu pun diambil. Anissa mendaftarkan Kayana Butik sebagai salah satu peserta pameran. 3 bulan menjelang acara adalah periode paling intens dalam sejarah bisnisnya. Ia memutuskan untuk tidak hanya membawa stok baju yang ada. Ia akan membuat sebuah koleksi kapsul eksklusif untuk pameran itu. Sebuah koleksi yang memiliki cerita. Setelah berhari-hari merenung, ia menemukan temanya, anggrek tanah. Filosofinya sederhana, seperti bunga anggrek yang bisa tumbuh indah menempel di bebatuan atau tanah yang paling sederhana sekalipun, seorang wanita juga bisa mekar dan menunjukkan keindahannya meski tumbuh dari kondisi yang paling sulit. Tema itu adalah personifikasi dari perjalanannya sendiri. Ia dan Rian bekerja sebagai sebuah tim yang solid. Anissa menjadi direktur kreatif, sementara Rian menjadi manajer proyek. Anissa menghabiskan malam-malamnya membuat sketsa, menuangkan semua idenya ke atas kertas. Ia melakukan perjalanan khusus ke Pekalongan dan Solo bersama Buati untuk berburu kain batik tulis dan tenun dengan motif-motif kuno yang syarat makna. Ia memadukan kain-kain tradisional itu dengan bahan modern seperti organza sutra dan satin Duchess, menciptakan sebuah harmoni antara masa lalu dan masa kini. Sementara itu, Rian mengurus semua logistik. Ia yang mengisi formulir pendaftaran online, merancang tata letak stan pameran mereka yang kecil, bahkan membuat sebuah brosur sederhana yang dicetak di percetakan lokal yang menceritakan filosofi di balik koleksi anggrek tanah. Bengkel kerja Anissa, yang kini menempati sebuah ruko sewaan tak jauh dari butiknya, bekerja nyaris 24 jam. Anissa, Lastri, dan 2 penjahit lainnya bekerja dalam sebuah orkestra yang padu. Suara mesin jahit, gunting,
dan setrika uap berpadu dengan alunan musik lembut dari radio. Anissa adalah seorang dirigen yang perfeksionis. Tidak boleh ada satu jahitan pun yang miring. Setiap potong payet harus terpasang dengan presisi. 10 busana dalam koleksi itu terdiri dari gaun malam, blus formal, dan setelan celana panjang, adalah karya terbaik yang pernah ia hasilkan. Hari keberangkatan mereka ke ibu kota provinsi terasa seperti sebuah prosesi. Sebuah mobil box kecil disewa untuk mengangkut koleksi, manekin, dan peralatan stan. Anissa, Rian, dan Lastri ikut serta dalam perjalanan 3 jam yang penuh debaran jantung. Memasuki gedung pameran yang megah, nyali Anissa sempat menciut. Stan-stan dari jenama besar tampak begitu gemerlap, dengan lampu sorot, layar LED, dan model-model profesional. Stan, Kayana, yang mereka bangun sendiri tampak begitu sederhana dan mungil di antara para raksasa itu. Selama beberapa saat, Anissa merasa seperti seekor ikan kecil yang salah masuk ke samudra. Hari pertama pameran adalah ujian mental. Ribuan pengunjung lalu lalang, namun hanya segelintir yang singgah di stan mereka. Tatapan mereka seolah berkata, "Siapa ini? Merek dari mana?" Anissa dan Lastri tetap tersenyum ramah, menjelaskan konsep mereka pada siapapun yang mau mendengarkan, namun hingga sore hari, belum ada satupun transaksi yang berarti. Anissa mulai merasa putus asa. Mungkin ini memang sebuah kesalahan besar. Namun, Rian tidak menyerah. Kunci pameran bukan hanya menunggu, Bu, tapi juga menjemput bola, katanya. Dengan sopan, ia mendekati beberapa jurnalis mode dari media lokal yang sedang meliput, memberikan mereka brosur, dan dengan singkat menceritakan kisah inspiratif di balik berdirinya Kayana. Dan keajaiban pun terjadi pada hari kedua. Seorang fashion blogger terkenal di provinsi itu, yang bosan dengan desain yang itu-itu saja, tertarik dengan cerita yang ia dengar dari seorang jurnalis. Ia mendatangi stan Kayana. Awalnya ia skeptis, namun saat ia menyentuh kain, melihat detail jahitan, dan mendengar langsung filosofi, anggrek tanah, dari mulut Anissa, kekaguman mulai terpancar di wajahnya. Ini otentik, gumamnya. Ada jiwa di dalam setiap helai benangnya. Ia mencoba salah satu blus tenun yang dipadukan dengan celana kulot organza. Pas sempurna. Ia langsung melakukan siaran langsung di media sosialnya dari stan Kayana, menceritakan penemuan tak terduganya. Efeknya instan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, stan kecil mereka diserbu pengunjung. Para wanita sosialita, pemilik butik dari kota lain, bahkan perwakilan dari sebuah department store besar di ibu kota, semuanya datang karena penasaran. Mereka tidak hanya melihat baju, mereka membeli sebuah cerita. Mereka melihat kualitas yang setara dengan desainer ternama dengan harga yang lebih masuk akal. Pada akhir hari ketiga, seluruh koleksi, anggrek tanah, ludes terjual. Anissa bahkan harus menolak beberapa pesanan karena kapasitas produksinya yang terbatas. Ia pulang bukan hanya dengan keuntungan finansial yang besar, tetapi dengan sebuah buku pesanan yang tebal dan puluhan kartu nama dari calon mitra bisnis. Kembalinya Anissa ke kota kecamatan disambut seperti pahlawan. Kisah suksesnya di pameran dimuat di koran lokal. Ia kini bukan lagi sekadar penjahit lokal yang sukses, ia adalah seorang desainer yang sedang naik daun, kebanggaan daerahnya. Kehidupan terasa begitu sempurna. Bisnisnya berkembang pesat, memaksanya untuk mulai merencanakan ekspansi bengkel kerja. Rian lulus dari SMA dengan nilai terbaik dan diterima di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di universitas paling bergengsi di ibu kota provinsi. Sebuah pencapaian yang membuat hati Anissa melambung tinggi. Semua pengorbanannya tidak sia-sia. Malam itu adalah malam syukuran kelulusan Rian. Anissa mengadakan sebuah pesta kecil di rumah mereka, mengundang kerabat dekat, para karyawan, dan tentu saja, Buati. Anissa mengenakan sebuah gaun rancangannya berwarna nila yang membuatnya tampak begitu berwibawa, sementara Rian mengenakan kemeja batik tulis modern yang juga ia desain khusus. Mereka berdiri berdampingan menyambut tamu, sebuah potret sempurna dari kebahagiaan dan kesuksesan yang diraih dengan keringat dan air mata. Anissa merasa berada di puncak dunia. Ia melihat putranya tertawa lepas bersama teman-temannya. Ia melihat para karyawannya yang kini bisa menyekolahkan anak-anak mereka dengan layak. Ia melihat Buati yang menatapnya dengan bangga seperti anak sendiri. Semua terasa pas, semua terasa benar.
Inilah puncak dari ketenangan yang ia perjuangkan. Pesta berakhir sekitar pukul 10 malam. Setelah tamu terakhir pulang, Anissa dan Rian duduk sejenak di ruang tamu yang masih berantakan, merasakan kelelahan yang membahagiakan. "Terima kasih untuk semuanya, Bu," kata Rian tulus. "Semua ini karena Ibu. Kita meraih ini bersama, Nak," jawab Anissa sambil mengelus rambut putranya. Saat ia bangkit, hendak membersihkan piring-piring kotor, suara bel pintu yang nyaring tiba-tiba memecah keheningan malam. Suara itu terasa begitu janggal dan tidak pada tempatnya. Anissa mengerutkan kening. Siapa yang bertamu semalam ini? Dengan perasaan sedikit heran, ia berjalan ke pintu depan. Ia mengintip dari lubang intip, dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Di bawah cahaya lampu teras rumahnya yang terang benderang, berdiri seorang pria. Pria itu tampak beberapa tahun lebih tua dari Anissa, namun wajahnya terlihat jauh lebih renta, digurati oleh kelelahan dan penderitaan. Pakaiannya kumal, sebuah kemeja flanel murah yang warnanya sudah pudar. Bahunya terkulai, dan tatapan matanya kosong, menyiratkan kekalahan total. Anissa mengenali pria itu. Meskipun telah digerus oleh waktu dan kesulitan, ia tidak mungkin lupa. Itu adalah Bima. Napas Anissa tercekat. Seluruh kebahagiaan dan kelegaan yang baru saja ia rasakan menguap dalam sekejap, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Dunia indahnya yang baru saja ia rayakan, tiba-tiba bertabrakan dengan hantu terburuk dari masa lalunya. Pria yang telah membuangnya ke jurang penderitaan kini berdiri di ambang pintu istana yang ia bangun di atas puing-puing yang ditinggalkannya. Keheningan di antara pintu kayu yang tertutup dan sosok di luarnya terasa begitu pekat, syarat dengan belasan tahun rasa sakit, kemarahan, dan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Baiklah, inilah bab terakhir dari kisah Anissa. Sebuah bab penutup yang akan mempertemukan masa kini yang ia bangun dengan susah payah, dengan masa lalu yang datang untuk menagih. Waktu seolah membeku di ambang pintu rumah Anissa. Udara malam yang sejuk tiba-tiba terasa berat dan menyesakkan. Sosok Bima yang berdiri di bawah sorot lampu teras tampak seperti sebuah ilusi, sebuah fatamorgana dari masa lalu yang paling menyakitkan. Anissa bisa merasakan darahnya surut dari wajahnya, tangannya yang memegang gagang pintu menjadi dingin sedingin es. Semua suara kebahagiaan dari pesta syukuran yang baru saja berakhir lenyap seketika, digantikan oleh deru bising dari kenangan buruk yang menyeruak dari dasar hatinya. Rian, yang menyadari ibunya terlalu lama diam di depan pintu, menghampirinya. "Bu, siapa tamunya?" Saat itulah Bima seolah tersadar dari keterpakuannya. Matanya beralih dari Anissa ke sosok pemuda jangkung dan tegap yang berdiri di belakangnya. Ia melihat wajah Rian, yang masih menyisakan jejak masa kecilnya, namun kini telah terpahat dengan ketegasan dan kecerdasan. Sebuah kebingungan dan rasa sakit yang tak terdefinisikan melintas di wajah Bima. Anissa merasakan kehadiran Rian di belakangnya sebagai sebuah jangkar. Ia menarik napas dalam-dalam, mengusir kabut keterkejutan yang menyelimuti otaknya, dan menggantinya dengan dinding es yang dingin dan tak tertembus. Ia melangkah keluar sedikit, membiarkan pintu tetap terbuka di belakangnya, menciptakan sebuah batas yang jelas. Ia tidak akan membiarkan pria ini menginjakkan kaki di dalam surganya. "Mau apa kau kesini?" Suara Anissa terdengar asing bahkan di telinganya sendiri. Datar, tanpa emosi, dan tajam seperti serpihan kaca. Bima tersentak mendengar nada suara itu. Ini bukan suara Anissanya yang lembut dan penurut. "Nis, aku. Ia tergagap, seolah kata-kata yang telah ia siapkan menguap begitu saja. "Aku ingin bicara." "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan," jawab Anissa singkat. "Semuanya sudah selesai belasan tahun yang lalu." "Tolong, Nis. Sebentar saja, mohon Bima," suaranya parau. "Aku tahu aku tidak pantas. Aku tahu aku brengsek. Tapi aku benar-benar sudah tidak punya tujuan lain." Dari balik bayangan pohon di ujung jalan, muncul sesosok wanita yang menggamit lengan dua orang anak kecil. Seorang wanita yang tampak lelah, dengan seorang anak perempuan berusia sekitar 10 tahun dan seorang anak laki-laki yang mungkin baru berusia 5 tahun. Mereka berjalan mendekat dengan ragu-ragu, seolah takut pada cahaya terang dari teras rumah Anissa. Mereka keluargaku, Nis," kata Bima pelan. "Ini Lina, istriku."
Dan ini anak-anak kami, Maya dan Doni. Pemandangan itu adalah bensin yang disiramkan ke bara api di dalam dada Anissa. Jadi, inilah bukti nyata dari pengkhianatannya. Selama ia dan Rian berjuang melawan kelaparan, pria ini sedang membangun keluarga baru, menimang anak-anak lain. Kemarahan yang tadinya dingin kini mulai memanas. Bawa keluargamu pergi dari sini, desis Anissa. Dengarkan dulu ceritaku, Nis. Aku mohon, Bima mulai bercerita dengan cepat, seolah takut waktunya habis. Ia menceritakan semuanya. Bagaimana ia sampai di kota dan dalam beberapa tahun pertama berhasil mendapatkan pekerjaan di sebuah proyek bangunan besar. Uang mulai terkumpul. Namun, ia tidak pernah mengirimkannya. Keserakahan dan godaan kota besar menelannya bulat-bulat. Ia bertemu Lina, seorang pramusaji muda yang membuatnya lupa pada anak dan istri di kampung. Ia memulai hidup baru, membangun usaha pemborong kecil-kecilan. Untuk sesaat, ia merasa berada di puncak dunia. Ia sengaja memutus semua kontak dengan masa lalunya agar tidak ada yang mengganggu kebahagiaan barunya. Aku fokus pada mereka, katanya sambil menunjuk keluarganya, sebuah pengakuan yang tanpa sadar begitu kejam. Uangku habis untuk membangun usaha dan keluarga baru. Tapi aku tidak pandai mengelola uang. Aku ditipu oleh rekan bisnisku. Semua proyekku gagal. Utang menumpuk. Rumah kami disita. Kami diusir dari kontrakan. Selama sebulan ini kami hidup berpindah-pindah, menumpang pada teman yang satu ke teman yang lain, tapi sekarang sudah tidak ada lagi yang mau menampung kami. Cerita itu tidak menimbulkan rasa iba sedikit pun di hati Anissa. Itu hanyalah sebuah kronologi keegoisan dan kegagalan. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Anissa dingin. Bima menatap wajah Anissa, lalu ke rumah megah di belakangnya, ke mobil yang terparkir di garasi. Matanya menyeratkan campuran antara kekaguman dan rasa iri yang pahit. Aku dengar dari orang-orang kampung bahwa kau sekarang sukses. Aku lihat sendiri, kau berhasil, Nis. Kami tidak punya tempat lagi untuk pergi. Aku mohon, izinkan kami menumpang di sini. Hanya untuk sementara. Sampai aku bisa berdiri di atas kakiku lagi. Kasihan anak-anak, Nis. Mereka sudah 2 hari ini tidur di emperan toko. Ia melangkah maju, mencoba meraih tangan Anissa. Bagaimanapun juga, kita pernah jadi suami istri, Nis. Anggap saja ini. Cukup, potong Anissa, suaranya setegas baja. Ia mundur selangkah, menghindari sentuhan Bima seolah itu adalah api. Kau berani datang ke sini, setelah membuang kami seperti sampah, dan bicara tentang kita? Anissa tertawa, tawa yang terdengar mengerikan. Kau tahu apa yang kuingat tentang kita, Bima? Aku ingat anakku menangis karena perutnya sakit menahan lapar. Aku ingat harus menahan malu memohon utang beras. Aku ingat jari-jariku berdarah karena menjahit hingga pagi buta di bawah cahaya lampu teplok. Di mana kau saat kita melalui semua itu? Oh, benar. Kau sedang sibuk membangun keluarga bahagiamu yang lain. Rian, yang sedari tadi hanya diam mengamati dengan rahang mengeras, kini melangkah maju, berdiri di samping ibunya. Pergi, katanya singkat, suaranya rendah, namun mengandung beban kemarahan bertahun-tahun. Bima terkejut melihat penolakan total dari putranya. Rian, nak ini bapak? Anda bukan bapak saya, jawab Rian, matanya menatap lurus ke arah Bima tanpa berkedip. Seorang bapak tidak akan membiarkan anaknya kelaparan demi membesarkan anak orang lain. Anda hanya orang asing. Bima goyah, seolah baru saja dipukul telat. Ia kembali menatap Anissa, memainkan kartu terakhirnya yang paling menyedihkan. Ia menarik kedua anaknya yang ketakutan ke depan. Lihat mereka, Anissa. Lihat Maya, lihat Doni. Mereka tidak bersalah. Mereka tidak tahu apa-apa. Apa kau tega? Maya sudah waktunya masuk SMP, tapi kami bahkan tidak punya uang untuk membeli seragamnya. Tolonglah, Nis. Demi anak-anak ini. Inilah saatnya. Momen di mana Anissa harus memutuskan, apakah ia akan menjadi santai yang pemaaf atau menjadi benteng yang melindungi hasil perjuangannya. Ia memilih menjadi benteng. Ia berlutut, menyejajarkan tingginya dengan Maya yang menatapnya dengan mata besar penuh ketakutan. Ia tersenyum tipis pada gadis kecil itu,
senyum yang tidak mencapai matanya. Lalu ia kembali berdiri dan menatap Bima. Anak-anak ini memang tidak bersalah, kata Anissa dengan suara yang tenang namun mematikan. Tapi penderitaan mereka adalah akibat dari perbuatanmu. Bukan tanggung jawabku. Ia melanjutkan, kau bicara soal sekolah? Dulu, saat kau pergi, putramu ini juga masih sekolah. Masih kecil. Setiap hari ia bertanya kapan bapaknya akan pulang membelikannya sepatu baru. Setiap hari ia harus menahan ejekan teman-temannya. Tapi apakah kau pernah berpikir tentang itu? Apakah kau pernah peduli bagaimana caranya aku membayar biaya sekolahnya? Tidak. Kau tidak pernah berpikir. Jadi jangan gunakan kata, sekolah, untuk meminta belas kasihan dariku. Anissa menarik napas, mengumpulkan semua sisa kekuatannya untuk kalimat terakhir. Ini rumahku. Rumah yang kubangun dengan keringat, darah, dan air mataku sendiri di atas puing-puing yang kau tinggalkan. Rumah ini bukan panti sosial atau tempat penampungan bagi kegagalanmu. Sekarang, urus saja keluargamu sendiri. Jangan pernah libatkan aku lagi dalam hidupmu. Dengan itu, Anissa berbalik. Rian segera memegang gagang pintu. Tunggu, Anissa, jangan, teriak Bima panik. Kau punya waktu 1 menit untuk membawa keluargamu pergi dari depan gerbangku, kata Anissa tanpa menoleh. Setelah itu, aku akan menelepon Satpam Komplek. Rian menutup pintu dengan pelan namun tegas. Suara kunci yang diputar terdengar begitu nyaring, menjadi titik akhir dari sebuah bab yang seharusnya sudah lama ditutup. Di balik pintu, Anissa tidak menangis. Ia hanya bersandar, napasnya memburu. Rian merangkul bahunya. Mereka berdiri dalam diam, mendengarkan suara Bima yang memanggil-manggil putus asa dari luar, yang perlahan melemah dan akhirnya hilang, ditelan oleh keheningan malam. Malam itu, Anissa dan Rian duduk di ruang tamu hingga larut. Anissa menceritakan semuanya, semua rasa sakit yang ia pendam, semua perjuangan yang tidak pernah Rian lihat. Dan Rian mendengarkan, bukan lagi sebagai seorang anak, tetapi sebagai seorang sahabat. Apa ibu merasa jahat? Tanya Anissa lirih. Ibu adalah wanita paling baik yang aku kenal, jawab Rian tegas. Menolong orang itu baik, Bu. Tapi membiarkan parasit masuk kembali ke dalam hidup kita, itu namanya bunuh diri. Ibu baru saja menyelamatkan kita berdua. Beberapa bulan kemudian, Rian berangkat ke ibu kota provinsi untuk memulai kehidupan barunya sebagai mahasiswa. Anissa mengantarnya dengan perasaan campur aduk antara bangga dan sedih karena akan berpisah. Butik dan bengkel kerjanya kini semakin besar. Ia telah menjadi salah satu pengusaha mode paling berpengaruh di daerahnya, sering diundang sebagai pembicara untuk menginspirasi para wanita lain. Suatu sore yang cerah, Anissa berdiri sendirian di butiknya yang ramai. Ia baru saja selesai melayani seorang pelanggan. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar di sudut ruangan. Ia melihat seorang wanita paruh baya yang anggun, dengan sorot mata yang memancarkan kekuatan dan kedamaian. Tak ada lagi jejak kerapuhan atau keputusasaan. Ia teringat malam ketika Bima datang. Sejak malam itu, ia merasa jauh lebih ringan. Hantu terakhir dari masa lalunya telah ia hadapi dan ia usir dengan tangannya sendiri. Buku lama yang penuh dengan noda air mata dan penderitaan itu telah ia tutup dengan rapat, dan ia bakar hingga menjadi abu. Ia mengambil segulung kain sutra baru yang baru datang, merasakan kelembutannya di jemarinya. Di kepalanya, ide-ide desain baru untuk koleksi berikutnya mulai menari-nari. Koleksi yang akan ia beri nama, Merdeka. Ia tersenyum pada pantulan dirinya di cermin. Senyum tulus seorang wanita yang telah melalui neraka dan berhasil keluar menjadi pemenang. Ia tidak lagi membutuhkan siapapun untuk mendefinisikan dirinya. Ia adalah Anissa, sang pembangun, sang pemenang. Dan di hadapannya, terbentang sebuah lembaran baru yang putih bersih, siap ia tulis sendiri dengan benang emas masa depannya. 7 tahun kemudian, Istana Kaca di jantung ibu kota. Jalanan Sudirman di jantung Jakarta pada Jumat malam itu berkilauan. Deretan gedung pencakar langit menusuk angkasa, memantulkan cahaya jutaan lampu kota. Namun, malam itu, ada satu sumber cahaya baru yang paling terang, yang menarik perhatian para elit ibu kota. Di sebuah lokasi premium, berdiri sebuah bangunan 3 lantai yang megah,
dengan fasad kaca yang menampilkan instalasi seni kain tenun raksasa yang bercahaya dari dalam. Di atasnya, terpasang 5 huruf yang dija dengan elegan dalam aksara tembaga yang berpendar hangat, Kayana. Ini adalah malam peresmian flagship store dan kantor pusat, Kayana, di Jakarta. Sebuah lompatan kuantum dari kios mungil berukuran 3x4 meter di Pasar Kecamatan, menjadi sebuah monumen kesuksesan di salah satu kawasan properti termahal di Asia Tenggara. Udara di sekitarnya beraroma parfum mahal dan antusiasme. Puluhan wartawan mode dan gaya hidup berjejer di karpet merah, blitz kamera mereka menyala tanpa henti menyambut para tamu, selebriti papan atas, sosialita terkemuka, duta besar negara sahabat, bahkan istri seorang menteri yang menjadi pelanggan setia Anissa. Di dalam, suasana begitu semarak. Lantai pertama adalah galeri butik yang terasa lebih seperti museum seni daripada toko. Gaun-gaun koleksi terbaru dipajang seperti karya seni, masing-masing dengan pencahayaan khusus. Para tamu undangan berdecak kagum, menyentuh tekstur kain yang mewah, mengagumi detail sulaman tangan yang rumit, sambil menikmati hidangan canape yang disajikan oleh pramusaji berseragam. Di tengah keramaian itu, Anissa berdiri di samping putranya, Rian. Anissa, kini di usia pertengahan 50-an, memancarkan aura ketenangan dan wibawa yang memesona. Ia mengenakan gaun panjang berwarna burgundi dari bahan sutra songket, sebuah desain mahakarya yang ia ciptakan khusus untuk malam itu. Kerudungnya ditata sederhana namun elegan, memperlihatkan wajahnya yang dihiasi guratan-guratan pengalaman, namun matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Di sisinya, Rian telah bertransformasi menjadi seorang eksekutif muda yang karismatik. Lulus dengan predikat terbaik dari universitasnya, ia kini menjabat sebagai CEO Kayana Group, menangani sisi bisnis, strategi, dan ekspansi global. Sementara Anissa tetap menjadi jiwa dan jantung kreatif perusahaan. Mereka adalah duet yang tak terpisahkan, perpaduan sempurna antara visi artistik dan ketajaman bisnis. Pidato pembukaan akan dimulai 15 menit lagi, Bu, bisik Rian, sambil menunjukkan tablet berisi daftar tamu VIP yang terus bertambah. Semua target undangan kita hadir. Bahkan perwakilan dari majalah Vogue Singapura juga datang. Anissa mengangguk, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang begitu meluap hingga terasa sesak. Ia teringat pada malam-malam panjang di rumah papannya, di mana satu-satunya suara adalah derit mesin jahit tua dan isak tangisnya sendiri. Siapa sangka wanita yang dulu berjuang hanya untuk bisa membeli seliter beras itu kini berdiri di tengah istananya sendiri, di jantung ibu kota, disanjung oleh orang-orang paling berpengaruh di negeri ini. Saat tiba waktunya untuk berpidato, Anissa melangkah ke podium kecil yang telah disiapkan. Semua percakapan berhenti. Ratusan pasang mata tertuju padanya. Ia menatap lautan wajah di hadapannya, lalu memulai pidatonya, bukan dengan jargon bisnis atau ucapan terima kasih yang formal, melainkan dengan sebuah cerita. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian. Suaranya tenang, namun terdengar jelas di seluruh ruangan berkat sistem suara yang canggih. Dulu sekali, saat saya memulai perjalanan ini, modal saya bukanlah uang. Modal saya adalah sebuah mesin jahit tua peninggalan ibu saya, sepasang tangan, dan seorang anak laki-laki yang harus saya beri makan. Setiap jahitan yang saya buat saat itu, bukanlah untuk menciptakan keindahan, melainkan untuk menyambung kehidupan. Keheningan menjadi semakin dalam. Ceritanya yang jujur dan tanpa polesan itu menyentuh hati semua yang hadir. Kayana tidak lahir dari sekolah mode di Paris atau Milan. Kayana lahir dari sebuah ruang tamu yang sempit, dari aroma kemiskinan, dan dari tekad seorang ibu untuk tidak menyerah. Setiap helai benang dalam koleksi kami adalah representasi dari perjuangan itu. Dan malam ini, berdirinya gedung ini bukanlah semata-mata simbol kesuksesan bisnis. Ini adalah monumen. Sebuah monumen untuk setiap wanita di luar sana yang sedang berjuang, untuk membuktikan bahwa dari titik terendah sekalipun, kita bisa membangun istana kita sendiri. Tepuk tangan yang membahana meledak di akhir pidatonya. Banyak tamu wanita yang terlihat menyeka sudut mata mereka, terinspirasi oleh kisahnya. Anissa tidak hanya menjual pakaian, ia menjual harapan. Dan malam itu, di tengah gemerlap Jakarta, mereknya bukan lagi sekadar jenama mode, melainkan simbol pemberdayaan. Di tengah kerumunan yang menghampirinya untuk memberi selamat,
ada seorang pria parubaya yang menunggunya dengan sabar. Pria itu berperawakan tinggi, dengan rambut keperakan yang disisir rapi dan senyum teduh yang menenangkan. Ia adalah Baskara Hadiningrat, sang arsitek visioner di balik kemegahan gedung itu. Pidato yang luar biasa, Anissa, kata Baskara saat mereka akhirnya bisa berbicara. Sama seperti gedung ini, pidato Anda memiliki fondasi yang sangat kuat. Anissa tersenyum. Gedung ini tidak akan berdiri tanpa visi Anda, Baskara. Hubungan mereka telah terjalin selama 2 tahun terakhir, sejak proyek ini dimulai. Berawal dari hubungan profesional antara klien dan arsitek, perlahan berubah menjadi persahabatan yang didasari oleh kekaguman dan pemahaman yang mendalam. Baskara, seorang duda yang telah lama kehilangan istrinya, menemukan kembali percikan kehidupan saat berdiskusi dengan Anissa. Ia tidak melihat Anissa sebagai seorang pengusaha kaya, melainkan sebagai seorang seniman yang karyanya lahir dari jiwa yang tangguh. Bagi Anissa, Baskara adalah angin segar. Ia adalah pria pertama setelah Bima yang mampu ia ajak bicara dari hati ke hati tanpa rasa takut atau curiga. Baskara tidak pernah mencoba mendominasi atau meremehkannya. Ia justru menjadi pendengar dan mitra diskusi yang paling suportif. Ia bisa menghabiskan waktu berjam-jam membahas filosofi di balik motif batik dengan Anissa, atau sekadar menemaninya minum teh dalam diam saat Anissa sedang lelah. Rian, yang awalnya sangat protektif, butuh waktu untuk bisa menerima kehadiran Baskara. Puncaknya adalah saat Rian secara khusus mengajak Baskara makan siang, sebuah wawancara tak resmi. "Apa tujuan Om mendekati ibu saya?" tanya Rian langsung, dengan ketajaman seorang CEO muda. Baskara tidak tersinggung. Ia justru tersenyum. "Tujuan saya sederhana, Rian. Saya ingin melihat senyum di wajah ibumu lebih sering. Saya sudah melewati kehilangan, dan saya tahu betapa berharganya sebuah senyuman tulus. Ibumu telah menghabiskan separuh hidupnya berjuang untukmu. Sekarang kamu sudah dewasa, izinkan ada orang lain yang berjuang untuk membuatnya bahagia." Ketulusan itu berhasil meluluhkan hati Rian. Sejak saat itu, ia memberi restunya dalam diam. Hubungan Anissa dan Baskara pun bersemi dengan perlahan dan alami, seperti mekarnya bunga anggrek di pagi hari. Gema di tanah kelahiran. Beberapa tahun setelah peresmian di Jakarta, nama Kayana telah kokoh sebagai salah satu pilar industri mode Indonesia. Anissa kini lebih banyak mendedikasikan waktunya untuk Yayasan Kayana, sebuah organisasi nirlaba yang ia dirikan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan modal usaha bagi para wanita di pedesaan. Salah satu program utamanya adalah revitalisasi pusat pelatihan di desa kelahirannya. Rumah papan warisan orang tuanya itu kini telah ia bangun kembali menjadi sebuah gedung 2 lantai yang modern, lengkap dengan puluhan mesin jahit, ruang desain, dan sebuah galeri kecil untuk memajang hasil karya para wanita binaannya. Suatu hari, Anissa pulang ke desa itu untuk meresmikan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak perempuan berprestasi dari keluarga kurang mampu. Acara itu diadakan di halaman yayasan yang asri. Anissa, yang kini didampingi oleh Baskara sebagai tunangannya, tampak begitu bahagia bisa kembali dan berbagi dengan masyarakat yang pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Saat acara hampir selesai, sekretaris yayasan menghampirinya. "Maaf, Bu Anissa. Di luar ada seorang gadis remaja yang memaksa ingin bertemu dengan ibu. Katanya sangat penting." Anissa mengerutkan kening, namun ia mengiyakan. Ia berjalan ke gerbang depan, dan di sana, berdiri seorang gadis kurus berusia sekitar 19 tahun. Pakaiannya sederhana namun bersih. Wajahnya pucat, namun matanya yang besar memancarkan kecerdasan dan keputusasaan yang ganjil. Anissa merasa pernah melihat wajah itu, tapi ia tidak ingat di mana. "Ibu Anissa?" panggil gadis itu dengan suara bergetar. "Nama saya Maya." Jantung Anissa berhenti berdetak sejenak. Maya, anak perempuan Bima. Terakhir kali ia melihatnya, gadis itu masih seorang anak kecil yang ketakutan dan basah kuyup di depan pintu rumahnya. "Ada apa, Maya?" tanya Anissa, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Saya tidak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi," isak Maya, air matanya mulai berlinang. "Bapak sudah meninggal 4 tahun yang lalu." Anissa terdiam. Berita itu tidak membuatnya terkejut, entah kenapa. Maya melanjutkan ceritanya.
Malam setelah mereka diusir dari rumah Anissa adalah titik terendah dalam hidup mereka. Bima tidak pernah pulih dari rasa malu dan kegagalan itu. Ia menjadi pria yang hancur, tenggelam dalam penyesalan dan kebisuan. Ia menolak bekerja, menghabiskan hari-harinya dengan melamun. Lina, ibunya, harus bekerja banting tulang sebagai buruh cuci dan penjual gorengan untuk menghidupi mereka. Beberapa tahun kemudian, Bima meninggal dalam tidur karena komplikasi paru-paru yang tak pernah diobati. Ibu saya sekarang sakit-sakitan, Bu, lanjut Maya. Dan saya baru saja diterima di Fakultas Keguruan di Universitas Negeri. Itu mimpi saya sejak kecil. Tapi kami tidak punya biaya sama sekali untuk daftar ulang. Beasiswa dari pemerintah baru bisa diurus setelah menjadi mahasiswa aktif. Saya terancam harus melepaskan kesempatan ini. Anissa menatap gadis di hadapannya. Ia melihat seorang pejuang. Ia melihat pantulan dirinya puluhan tahun yang lalu, seorang anak muda dengan mimpi besar yang terancam direnggut oleh takdir. Ia bisa saja berpaling. Ia bisa saja berkata bahwa ini bukan urusannya. Bagaimanapun, ini adalah putri dari pria yang telah menghancurkan hidupnya. Namun, Anissa yang sekarang bukanlah Anissa yang dulu. Hatinya telah dilapangkan oleh rasa syukur. Dendam dan kebencian adalah racun, dan ia telah lama meminum penawarnya. Ia melihat Maya bukan sebagai putri Bima, melainkan sebagai seorang anak yang berhak mendapatkan kesempatan. "Siapa nama lengkapmu?" tanya Anissa lembut. "Maya Puspita, Bu." Anissa tersenyum. "Baiklah, Maya Puspita. Kamu tidak akan kehilangan mimpimu." Ia memanggil sekretaris yayasannya. "Tolong urus semua keperluan administrasi dan biaya pendaftaran ulang untuk anak ini. Masukkan namanya sebagai penerima pertama program beasiswa penuh dari Yayasan Kayana hingga ia lulus menjadi sarjana." Maya ternganga, tak mampu berkata-kata. Ia jatuh berlutut, memeluk kaki Anissa sambil menangis terseduh-seduh. "Terima kasih, Bu, terima kasih." Anissa mengangkatnya. "Jangan berterima kasih padaku," katanya sambil menatap lurus ke mata gadis itu. "Berjanjilah satu hal. Setelah kau menjadi guru nanti, dedikasikan hidupmu untuk mengajar anak-anak lain agar mereka juga bisa meraih mimpi mereka. Itulah cara terbaikmu membayarnya." Ini adalah tindakan termulia dalam hidup Anissa. Bukan tentang memaafkan Bima. Bima sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak relevan. Ini adalah tentang memutus sebuah siklus. Siklus kemiskinan, keputusasaan, dan mimpi yang terkubur. Dengan menolong Maya, ia tidak hanya membebaskan gadis itu, tetapi ia juga membebaskan sisa-sisa terakhir dari belenggu masa lalunya sendiri. Ia telah mengubah luka terdalamnya menjadi sumber anugerah bagi orang lain. Lingkaran yang sempurna. Musim kemarau 3 tahun kemudian. Langit senja di desa itu kembali berwarna jingga pekat. Anissa, yang kini telah menjadi istri dari Baskara, duduk di kursi goyang di teras belakang Yayasan Kayana. Di taman yang asri itu, suasana begitu hidup. Rian, yang kini telah menikah, sedang tertawa sambil mengajari putranya yang berusia 3 tahun cara menendang bola. Istri Rian, seorang arsitek lanskap yang cerdas, sedang menata beberapa pot bunga baru. Dari dalam gedung, terdengar alunan musik tradisional yang lembut, bercampur dengan suara tawa para wanita yang sedang mengikuti kelas membatik. Yayasan itu telah menjadi jantung baru bagi kehidupan ekonomi dan sosial di desa itu. Seorang wanita muda yang anggun dan penuh percaya diri menghampiri Anissa, membawakannya secangkir teh hangat. Ia adalah Maya Puspita, SPD. Ia telah lulus dengan predikat cum laude dan kini menjadi kepala sekolah di SD negeri desa itu. Di sela-sela kesibukannya, ia mendedikasikan dirinya sebagai kepala program pendidikan di Yayasan Kayana, persis seperti janjinya. "Terima kasih tehnya, Bu Guru," kata Anissa sambil tersenyum. "Sama-sama, Bu Anissa," balas Maya. Matanya memancarkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga. Anissa menatap pemandangan di hadapannya. Suaminya yang mencintainya, putranya yang sukses dan bahagia, menantunya yang baik hati, cucunya yang menggemaskan, dan warisan kebaikannya yang terus bertumbuh melalui sosok Maya dan puluhan wanita lainnya. Lingkaran hidupnya terasa begitu penuh dan sempurna. Ia kemudian bangkit dan berjalan masuk ke dalam ruang workshop utama. Di sudut ruangan,
Seorang gadis kecil berusia 10 tahun, salah satu peserta program, belajar menjahit sejak dini, sedang menatap sebuah mesin jahit modern dengan tatapan frustrasi karena benangnya terus putus. Anissa tersenyum. Ia menghampiri gadis itu, berlutut di sampingnya, dan dengan kesabaran seorang ibu, ia menuntun tangan mungil itu. "Jangan ditarik terlalu kencang, sayang," bisiknya lembut. "Ikuti irama mesinnya. Rasakan dengan hatimu. Anggap saja kau sedang menari dengan kain dan benang." Di bawah bimbingan tangannya yang keriput namun mantap, gadis kecil itu berhasil membuat jahitan lurus pertamanya. Matanya berbinar bahagia. Anissa menatap jahitan lurus di atas secarik kain perca itu. Sebuah pemandangan yang membawanya kembali ke titik awal. Mesin jahit. Sebuah benda mati yang pernah menjadi satu-satunya penyelamatnya. Kini, di tangannya, benda itu telah bertransformasi menjadi alat untuk menyemai mimpi, menjahit harapan, dan memberdayakan generasi baru. Mahakarya Anissa bukanlah gaun-gaun mewah yang tergantung di butik megahnya di Jakarta. Mahakarya sejatinya adalah lingkaran kebaikan ini. Sebuah lingkaran yang ia jahit sendiri, dimulai dari sehelai benang rapuh yang ia tarik dari jurang keputusasaan, yang kini telah menjadi seutas tali emas kokoh yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang gemilang. Dan di sanalah, di tengah suara tawa anak-anak dan deru mesin jahit yang kini terdengar seperti orkestra harapan, Anissa menemukan kebahagiaan abadinya.